Baik Pak Hadi, kami persilahkan sepenuhnya waktunya kepada Bapak. Oh enggak. Iya, oke, baik. Terima kasih Mbak Zahro ya bersama tim Potensanya. Record. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya suaranya Mbak Zahro? Sudah terdengar Pak. Nggih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, teman-teman ya, dimanapun berada, Bapak Ibu juga ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah bersyukur sekali saya ya di Prayoga bisa hadir di sini ya, berjumpa dengan Anda semuanya tentunya dalam virtual ya, Masya Allah, walaupun dalam berjarak tempat gitu ya, tapi alhamdulillah bisa bertemu muka ya, Insya Allah akan kita hari ini ya, Insya Allah bermanfaat ya. Baik teman-teman ya, sebelum saya mulai kegiatan atau pembelajaran kita pagi hari ini, saya ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Hadi Prayoga ya, lengkapnya Hadi Fajar Prayoga, atau teman-teman semua ya, Bapak Ibu boleh menyapa saya dengan panggilan Kang Hadi ya, bahkan ya. Jadi supaya lebih singkat ya. Nah, profesi saya profesional hipnoterapi ya, dan juga personal life coach ya, yang alhamdulillah tersertifikasi, dan juga kemudian menjalankan beberapa unit usaha ya. Nah, teman-teman ya yang ingin bersinergi juga ingin berkonsultasi mungkin dari sisi hipnoterapi ya, silahkan nanti kontaknya itu bisa menghubungi Mbak Zahro ya. Ya, baik teman-teman semuanya ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kita pagi hari ini ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Atau sudah dibuka saat tadi doa oleh Mbak Zahra ya? Mungkin nampaknya belum ya. Baik. Sepertinya belum Pak. Oh ya. Oke, enggak. Masih Ya. sedikit tadi yang hadir nggih. Oh, masih sedikit yang hadir. Oke. Ya. Oke, baik teman-teman ya, kita awali ya kegiatan belajar kita pagi hari ini ya dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kegiatan kita itu senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala ya, dan teman-teman juga selama 1 jam ke depan, mungkin juga sampai 1,5 jam ke depan ya, mudah-mudahan waktu yang dikorbankan ya, kemudian ada biaya di situ mungkin yang ada korbankan ya, karena kuota saya yakin ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang terbaik teman-teman ya, dan juga insya Allah mudah-mudahan waktu yang teman-teman gunakan selama bukan 1 jam ke depan ini ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kebaikan yang berlipat ganda ya, insya Allah. Ya. Baik teman-teman ya, untuk Anda yang beragama Islam ya, mari kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Juga kemudian untuk Anda yang non-muslim mungkin yang hadir ya pagi hari ini, silakan Anda bisa mengkondisikan diri ya. Baik teman-teman ya, silakan berdoa dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, berdoa selesai ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita masuk ke materi ya, insya Allah tentang emotional detox. Insya Allah tadi di awal ya Bu Zahro sudah menyampaikan kepada kita pentingnya memiliki kualitas emosi yang positif ya. Nah, teman-teman ya,
sebelum saya masuk ke ranah definisi gitu, tentang apa itu apa namanya emotional detox ya, saya ingin sedikit cerita nih teman-teman ya. Jadi saya selalu penasaran ya, sebelum memulai webinar, saya selalu searching dulu di Google ya untuk mereview atau apa namanya mengupdate ya informasi tentang berapa sih kisaran jumlah orang-orang yang saat ini mengalami depresi gitu kan. Nah, rujukan yang saya dapat ya teman-teman tadi malam ya, saya searching lalu kemudian muncul di situ ada dari sumbernya dari hotdetik.com teman-teman ya. Nah, ternyata luar biasa teman-teman, fantastis sekali ternyata dalam skup internasional atau dalam skup dunia teman-teman ya. Ternyata orang-orang yang mengalami depresi itu teman-teman ya dalam jumlah keseluruhan ya dalam skupnya dunia ya, ternyata ada 300 juta jiwa yang depresi ya. Dan juga WHO melansir ya setiap 4 detik, membayangkan setiap 4 detik ya itu terjadi kasus pembunuhan, kasus bunuh diri ya disebabkan oleh depresi. Masya Allah ya, tentu sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya terjadi dalam skupnya secara global atau internasional ya. Lalu kemudian bagaimana dengan negara kita ya, Indonesia, negara kita tercinta ya, berapakah jumlahnya? Kalau tadi secara internasional, secara dunia gitu ya 300 juta jiwa ternyata sampai 450 juta jiwa teman-teman, itu terakhir penelitiannya itu ya atau apa namanya risetnya itu dilakukan di tahun 2018 teman-teman. Bayangkan itu sebelum terjadi pandemi, sebelum adanya COVID-19 ya. Lalu kemudian ya di Indonesia sendiri teman-teman ada apa namanya data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia teman-teman ya, atau dari PDSKJI ya. Nah, beliau melansirkan ya bahwa di Indonesia sendiri ternyata ada sekitar 16,6 juta jiwa teman yang mengalami depresi ya. Dan yang mirisnya teman-teman, hanya 8% orang yang memiliki kesadaran untuk berobat ke rumah sakit jiwa ya, untuk mengobati depresinya itu sendiri ya. Nah, teman-teman ya, ini sangat menarik sekali untuk kita sikapi ya. Karena kenapa ya? Ya, karena dari sekian jumlah itu tadi ya, data yang disampaikan itu adalah tahun 2018 sebelum terjadinya COVID-19 ya. Lalu kemudian saya searching lagi searching lagi review informasi terbaru, ternyata di masa pandemi ya riset ada memunculkan ya dari BBC juga ya, bahwa ternyata dari CNN juga ya, bahwa ternyata setelah masa pandemi ini orang yang mengalami depresi teman-teman itu melonjak 3 kali lipat, luar biasa. Bayangkan itu tandanya ya, kalau jumlah tadi 300 juta teman-teman, berarti kalau dikalikan 3 kali lipat ya, itu berarti adalah jumlah 900 juta jiwa. Ya, kalau di Indonesia berarti sekitar 50 juta jiwa ya, yang mengalami depresi, baik itu skala ringan maupun skala berat. Nah, apa fungsinya atau apa maksudnya saya sampaikan data ini, teman-teman? Ya. Nah, maksudnya adalah ini adalah peluang teman-teman bagi kita. Peluang apakah? Ya, tentunya peluang untuk mencetak banyak pahala atau amal kebaikan atau amal soleh ya. Karena ya boleh jadi data atau jumlah ya 50 juta jiwa penduduk Indonesia yang mengalami depresi itu ya, salah satu di antaranya itu boleh jadi adalah saudara kita, tetangga kita, itu juga mungkin ya, atau juga teman kita. Nah, kalau misalkan kita belajar satu teknik ilmu yang cukup sederhana dan aplikatif ya untuk menterapi beliaunya atau ada strategi untuk mengobati beliaunya ya, tentu ini adalah sebuah ladang kebaikan untuk kita ya, untuk bisa memberdayakan orang lain ya. Nah, kenapa sih harus diatasi? Kenapa orang-orang yang depresi tadi ini bicara di skup depresi teman-teman ya, karena bicara emosi ya, ternyata yang paling terendah itu adalah depresi teman-teman ya.
kenapa harus dibantu kan? Ya, emang apa urusan saya? Ya, itu kan yang depresi orang lain bukan saya, yang depresi keluarga orang lain bukan keluarga saya, ya. Ya, kenapa harus dibantu? Biarkan saja, ya, urusan masing-masing gitu kan. Nah, ini dia teman-teman penariknya, ya. Luar biasa. Mungkin teman-teman masih ingat ada kasus yang namanya Isabella Woman, ya. Yang itu gadis 18 tahun, teman-teman, yang tega menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Dan luar biasa, ya. Bukan dengan cara yang wajar, teman-teman, melainkan dengan 151 tusukan di seluruh badannya, Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, ya. Itu gadis 18 tahun, teman-teman. Ya, ternyata beliau mengalami depresi. Ya. Lalu kemudian juga ada kasusnya Reinhard Sinaga, mahasiswa Indonesia, ya, yang berkuliah di Manchester, London, di Inggris sana, ya, yang juga menghilangkan nyawa 140 orang, ya. Dan tentunya hari ini beliau sudah mendekam di penjara, ya. Nah, karena itu kasusnya kriminal, teman-teman, sampai 140, luar biasa, ya. Dan Indonesia juga di situ keluar nama yang luar biasa, ya, berbawa tentunya, teman-teman, ya. Dan itu terjadi lagi karena depresi. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah ternyata depresi itu, ya, bukan hanya membahayakan diri pribadinya sendiri, ya. Di saat yang sama, depresi itu juga bisa membahayakan nyawa orang lain, bisa membahayakan nyawa yang ada di sekitar dirinya, ya. Masya Allah, ya. Kalau kita mempelajari satu teknik terapi atau bisa membantu, ada tahu strateginya untuk membantu orang-orang bergeser dari zona depresi lebih bahagia, gitu kan, atau normal lah, gitu, ya. Tentu ini adalah sebuah ladang amal yang sangat luar biasa untuk kita, teman-teman. Ya, kita tahu, ya, dalam Al-Quran, apabila kamu membunuh satu nyawa, Allah sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, apabila kamu membunuh satu nyawa, maka itu ibarat kau membunuh nyawa satu isi dunia, kan, gitu, ya. Lalu kemudian kalau kamu memelihara satu nyawa, itu ibaratnya kamu memelihara nyawa seluruh isi dunia. Nah, luar biasa, teman-teman, ya. Ini adalah peluang kita untuk bangkit. Dan teman-teman, ya, hari ini kita belajar teknik untuk bagaimana melakukan emotional detox, ya. Nah, emotional detox sangat penting. Barusan Ibu Zahro itu sampaikan, ya, bahwa emosi itu ternyata kesehatan kita, ya. Itu dilansir oleh ada juga dimuat, ya, di dalam bukunya Dr. Masaru Emoto yang berjudul The Healing and Discovery of Power of Water, ya. Nah, barusan atau tadi di awal, ya, Ibu Zahro sudah sampaikan dengan sangat tinggi bahwa marah saja, teman-teman, ya, marah ternyata itu bisa membuat sistem imun kita itu depresi selama 6 jam. Marahnya cuma 5 menit, ya. Nah, lalu kemudian, ya, dendam, ya, itu menyebabkan sistem imun kita juga mati, teman-teman. Lalu kemudian juga, ya, stres, ya, itu juga berkorelasi terhadap kolesterol dan hipertensi, teman-teman, ya, dan juga serangan jantung dan juga stroke, teman-teman. Jadi luar biasa, ya, bahwa emosi ini dia mempengaruhi kesehatan tubuh kita, dia mempengaruhi nasib kita, dia bahkan mempengaruhi keuangan kita, teman-teman, ya. Nah, bagaimana tidak kita bisa berinteraksi dengan orang lain, ya, bermuamalah, ya, bermaisha, mencari penghasilan untuk penghidupan kita, ya, sementara kondisi emosi kita itu tidak stabil, ya, kecuali kalau memang kita keturunan bangsawan, ya, aman secara finansial, ya, karena memang hartanya sudah tersedia 7 turunan, Masya Allah. Tapi plus minus kalau kita misalkan lahir dari keluarga yang sederhana, ya, dengan bermodalkan emosi yang tidak positif, ya, ya, tentu itu akan tidak mendukung kita secara positif untuk berkarya, ya, untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain secara positif, ya. Nah, lalu kemudian emosi berada di tingkat positif itu juga sangat penting, teman-teman, ya. Dia mempengaruhi nasib kita bahkan, ya, dia mempengaruhi kata-kata kita bahkan luar biasa, ya. Nah,
Nah, teman-teman, saya sebelum lebih panjang lagi, ya, saya sampaikan di sini ada namanya zona emosi yang disampaikan oleh Dr. David Hawkins, ya. David or Hawkins, ya. Jadi menurut beliau, teman-teman, emosi atau zona emosi itu dia ada dua zona. Yang pertama adalah zona power, ya. Yang kedua zona force, ya. Nah, zona power ini, teman-teman, dia representasi dari emosi positif, bahagia, feeling good, ya. Kemudian cinta kasih, kasih sayang, kedamaian, itu ada di zona power, teman-teman. Ya, yaitu zona power ini, ya, dalam teorinya yang dikembangkan oleh Dr. Hawkins, dia adalah zona energi yang sangat tinggi, teman-teman. Ya. Nah, disinilah kita sebaiknya berada, teman-teman, di zona power. Nah, sebaliknya ada di sebelah kiri, teman-teman, itu ada zona force. Ya. Nah, apa itu zona force? Ya, zona force itu adalah representasi dari kondisi emosi yang rendah. Yang paling terendah adalah depresi tadi, teman-teman, ya. Di sana ada kemarahan, ya, sombong, ya, berbangga diri, teman-teman, ada rasa takut, keserakahan, bahkan di situ ada kesedihan, putus asa, ya, bahkan tadi depresi, ya. Nah, teman-teman, ya, karena pentingnya kita berada di di zona power tadi, maka kita tentu harus secara sungguh-sungguh, teman-teman, ya, berikhtiar untuk memang berada di zona power sana, di zona power, ya. Kalau misalkan kita saat ini berada di zona force, ya, zona gelombang energi, emosi tadi, ya, yang negatif, yang rendah tadi. Berarti itu tandanya kita harus berhijrah, teman. Hijrah dari zona force menuju zona power. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti akan kita bahas, ya, di akhir, insya Allah. Ya. Nah, lalu kemudian, ya, teman-teman, ya, itu tadi disampaikan secara material, fisikal, emosional, ya kan? Apa dampaknya emosi yang di zona force itu terhadap kualitas hidup kita? Ya. Nah, terus kemudian juga secara spiritual, ya, memiliki kualitas hati atau emosi yang juga sangat menentukan kualitas kita nanti, ya, di yaumil akhir. Saya senang sekali yang hadir di sini adalah mayoritas itu muslim, ya, atau bahkan juga mungkin seluruh peserta muslim, karena yang hadir adalah dari mahasiswa Jakarta. Alhamdulillah, ya, sangat bahagia sekali, ya, ya, bisa sentuh di sisi, ya, saya mudah jadinya enak, ya, bisa masuk di di reason, di alasan spiritual, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, dalam surat Al-Qam, ya, ayat 7 sampai 9, Abraha Zakaha wa Fatqabaman Daksaha. Itu di awal-awalnya, ya, Alhamdulillah ujuraha wa taqwaha. Itu, ya, kalau kita kalau bertempat, ya, ayatnya, ya, Abraha Zakaha wa Fatqabaman Daksaha. Ya, Allah ilhamkan jiwa, ya, ilhamkan kepada kita kebaikan dan ketakwaan, keburukan dan ketakwaan. Beruntung siapa yang membersihkan, dan merugi siapa yang mengetahui. Ya, lalu kemudian juga dalam surat Asy-Syu'ara, teman-teman, ya, ayat 88 sampai ayat 89, Allah sampaikan di sana, Syaitanir rajim, yaumal la yanfa'una malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari itu, teman-teman, tidak berguna lagi harta dan keturunan, ya, kecuali orang yang menghadap Tuhannya, orang yang menghadap Allah dalam keadaan memiliki hati yang bersih atau hati yang selamat. Ya. Teman-teman, sangat penting sekali kita, ya, memiliki kualitas emosi, kualitas hati, kualitas perasaan, ya, jiwa yang feeling good, ya, yang yang positive feeling, ya. Ya, namun ternyata luar biasa, teman-teman, tantangannya kita mudah berada di situ, ya. Aktivitas kita sehari-hari itu cenderung lebih mudah untuk membuat kita berada di zona force, ya. Aktivitas kita sehari-hari, kesibukan kita mau, ya, lebih memudahkan kita
untuk berada justru di zona force. Ya. Nah, apa saja teman-teman? Ya, kebiasaan kita, aktivitas kita, ya, yang pada akhirnya akan membuat kita justru berada, ya, alih-alih berada di zona power, ya, justru berada di zona force. Ya. Nah, yang pertama teman-teman, ya, hal atau membuat kita terperosok atau masuk, ya, baik secara sadar ataupun tidak di zona force adalah yang pertama adalah pola pikir atau mindset yang negatif. Ya, yang pertama teman-teman yang mau dicatat silahkan, tidak juga tidak mengapa, ya, silahkan disimak. Yang pertama adalah pola pikir yang negatif. Ya, nah, apapun yang terjadi teman-teman, sebetulnya kontennya adalah netral. Ya, secara stimulus itu netral teman-teman, tidak ada arti sama sekali. Kita mau jualan gerobak jatuh, itu netral. Ya. Tetapi kemudian kita memberikan arti. Oh, ini adalah arti dari hampir sukses. Itu adalah arti. Arti juga kemudian, oh ini adalah arti dari saya tidak ada atau ini Allah tidak mengizinkan saya untuk jadi pengusaha. Nah, itu pun juga arti. Siapa yang memberikan arti? Ya, kita sendiri teman-teman yang memberikan arti. Tapi kenapa ada orang yang memberikan arti seperti tadi, oh ini saya hampir sukses, ya, lanjut terus. Lalu kemudian yang kedua, ada orang yang memberikan arti, oh ini adalah tanda bahwa saya tidak diizinkan, tidak direstui oleh Allah menjadi seorang pengusaha. Berarti saya harus berhenti, tidak melanjutkan. Oke, siapa yang memberikan arti? Siapa yang memberikan arti? Kita sendiri teman-teman yang memberikan arti. Tapi kenapa ada orang berbeda dalam memberikan arti? Ya, ternyata mindsetnya teman-teman, pola pikirnya dia berbeda. Ya, yang pertama mindsetnya positif, boleh jadi dia berpikir hal yang memberdayakan. Ya, ketika terjadi sesuatu muncul suara hatinya, ya, berbisik, oh ini adalah tanda saya hampir sukses. Atau juga sebaliknya, teman-teman, ada orang yang terus bermindset, ya, ketika terjadi sesuatu dia memikir hal yang justru meruntuhkan dia atau melemahkan dia. Nah, teman-teman, ya, ini terjadi karena pola pikir kita atau mindset. Ya. Nah, dari mana mindset ini teman-teman berasal? Kenapa bisa positif dan bisa negatif teman-teman? Ya, yang pertama adalah referensi masa lalu, pengalaman di masa lalu. Ya, entah itu kejadian, ya, dengan orang lain, pengalaman kita dengan tetangga kita, ibu kita, orang tua kita, itu ada referensi kita di masa lalu. Ini menjadi template bagi mindset kita. Lalu kemudian apalagi teman-teman? Apa yang kita lihat, ya, yang kita tonton, yang kita baca, teman-teman, ya, itu menjadi template juga teman-teman, jadi landasan kita dalam berpikir. Lalu kemudian juga apa yang kita dengar, teman-teman, ya, dengan kita, ya. Lalu kemudian juga, ya, apa yang kita alami, teman-teman, ya, itu juga menjadi template, ya, bagi landasan cara berpikir kita. Nah, orang-orang yang cenderung pola mindset pikirannya itu lebih negatif, teman-teman, itu berarti, ya, di dalam pikirannya dia banyak template-template yang negatif, ya, referensi masa lalu, ya, kejadian dengan masa lalu dia lebih menamai kejadian masa lalu dengan kejadian yang negatif. Lalu kemudian juga konflik dengan orang lain, dia menilai dengan cara penilaian yang negatif. Lalu kemudian terhadap diri sendiri, ya, dia tidak memiliki esteem yang memadai, ya. Nah, teman-teman, di situ kita bisa tahu bahwa ternyata, ya, pola pikir kita, ya, mempengaruhi emosi, dan pola pikir kita itu template-nya adalah pertama referensi, ya, kedua adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya, apa yang kita alami. Nah, akan sangat sulit teman-teman ketika kita ingin memiliki mindset positif, namun kita belum berdamai dengan masalah, belum berdamai dengan orang lain, belum berdamai bahkan dengan diri sendiri. Kalau kita ingin memiliki mindset positif, teman-teman, maka kita mesti yakinkan bahwa kita harus berdamai dengan masalah. Kita harus berdamai dengan orang lain. Kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Lalu kemudian juga, ya, lebih efektif lagi ketika kita memiliki strategi untuk mengubah sampah menjadi emas. Apa itu? Merubah sampah menjadi emas. Pikiran kita, ya, atau kemampuan atau skill kita untuk mengubah kejadian seburuk apapun
ya, kita bisa melihat hikmah terbaik yang memberdayakan kita, ya, di masa yang untuk jadikan kita bekal di masa yang akan datang. Ya. Lalu kemudian juga, ya, kita juga harus memiliki kemampuan skill menjadi tuan dari emosi kita. Ketika kita sudah memiliki kemampuan menjadi tuan dari emosi kita, teman-teman, ya, maka kita lebih mudah untuk mengontrol emosi kita. Ya. Jadi yang pertama, teman-teman, ternyata yang menjadi kendala kita untuk memiliki untuk berada pada zona zona power tadi, ya, berhijrah dari zona force ke zona power adalah mindset, teman-teman. Kita harus secara serius, ya, menyadari bahwa mindset ini berpengaruh, ya, kepada emosi kita. Ya. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman, adalah dari hardware-nya kita sendiri. Apa itu hardware dari pikiran, dari emosi? Ya, dia adalah pikiran kita, otak kita, ya. Dan di otak itu, ya, ada software-nya, hardware-nya otak kita, ya. Nah, otak kita, teman-teman, ini luar biasa juga unik, ya. Ternyata, ya, ketika dia diberikan beban kerja yang sangat berat, teman-teman, ya, dia mengalami yang namanya lelah psikologis, teman-teman. Ya. Nah, ketika seseorang sudah mengalami lelah psikologis, maka otaknya, ya, dia cenderung downgrade, teman-teman. Ya. Apa itu downgrade? Ya, kalau komputer berarti dia mengalami penurunan kapasitas kemampuan. Ya. Teman-teman bisa baca di sana di dalam buku The Aladdin Factor, ya, Mark Victor Hansen, atau juga dalam bukunya The Secret, ya, karyanya Rhonda Byrne, atau juga The Power of Positive Thinking, ya, karyanya Dr. Ibrahim Al-Fiqi, ya. Di sana dijelaskan, teman-teman, bahwa pikiran kita itu luar biasa, teman-teman, ya. Dia itu setiap hari melakukan tidak kurang, teman-teman, dari 60.000 berpikir terus setiap hari, dari mulai kita bangun sampai tidur kembali. Dia terus berputar, teman-teman, pikiran kita itu muter terus, ibaratnya seperti itu, teman-teman. Dia berpikir terus hal-hal yang terus, bahkan boleh jadi ketika kita tanpa sadar, ya, kita bisa mengontrol pikiran kita, dia terus berjalan, dia terus bekerja, berpikir sepanjang waktu. Ya, lama kelamaan, teman-teman, ya, kalau otak kita ini tidak di-upgrade atau tidak dilakukan maintenance, ya, dia akan mengalami downgrade, teman-teman. Ya. Ya, di gelombang otak sendiri kita tahu, ya, bahwa ketika terlalu diporsi kinerjanya, teman-teman, ya, gelombang otak kita akan berada di yang namanya itu gelombang beta. Ya, apa itu gelombang beta? Ya, kalau dalam dunia hipnoterapi, ya, gelombang beta adalah gelombang yang paling tertinggi berkembang kesadaran kita. Ya, inilah gelombang yang bertanggung jawab atas diproduksinya hormon kortisol dalam tubuh kita, teman-teman. Apa itu hormon kortisol? Hormon kortisol adalah hormon yang membuat suasana hati kita itu cemas, ya, gelisah, teman-teman, ya. Dan juga ya, ini adalah bahan baku bagi depresi, teman-teman, ya. Lalu kemudian, ya, kalau kita terus-menerus berada di gelombang beta, ya, maka tidak heran kalau misalkan pada akhirnya kita menjadi sensitif secara emosional, ya, memiliki kelainan secara kecemasan, ya, terus kemudian juga fobia terhadap sesuatu, ya, karena kita terlalu fix, ya, terlalu tinggi berada di beta. Apa solusinya? Ya, tentunya kita harus menurunkan gelombang otak kita dari beta ke alfa. Ya, bagaimana cara menurunkan gelombang beta dari gelombang otak dari beta ke alfa? Ya, teman-teman, kita akan bahas juga. Nah, kemudian saya lanjut, teman-teman. Halo, masih hadir? Halo, Mbak Zahro? Masih, Pak, masih. Masih. Berapa menit kita nih? Ini baru jam 9.20. Ini Oh. saya minta kalau misalnya ada pertanyaan dituliskan di kolom chat, tapi sepertinya juga belum ada. Masih Oke. mendengarkan ya, teman-teman, ya? Oke, masih ada ya? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Oke, Masih baik. Terima setia, kasih. Pak. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Silakan yang mau santai-santai dulu, yang mau minum dulu, monggo. Iya. Nah, oke, baik. Nah, tadi perlu disampaikan, teman-teman, mengapa kita alih-alih ada di zona power malah ada di zona force. Yang pertama, ya, adalah mindset kita negatif, ya.
caranya untuk merubah menjadi positif, teman-teman tadi sudah saya sampaikan sekilas ya. Kemudian yang kedua adalah di sisi hardware-nya, teman-teman. Ya, sisi hardware-nya di otak kita. Itu perlu kita upgrade atau ya untuk melakukan upgrade ini sendiri, teman-teman. Ya, banyak di antara orang itu melakukan yang namanya meditasi. Ada yang melakukan yoga. Ya. Atau umat Islam, kita ini teman-teman, seorang muslim ya. Kita punya yang namanya sholat 5 waktu ya. Punya yang namanya muhasabah. Nah, ini adalah momen di mana justru ini adalah momen di mana semestinya kita itu secara kapasitas pikiran kita itu berada di gelombang alfa. Ya. Inilah ritual amalan yang bisa menurunkan teman-teman gelombang otak kita dari gelombang beta ke gelombang alfa. Nah, ini menarik lagi. Apa Kang gelombang alfa? Ya, oke, gelombang alfa adalah kondisi gelombang pikiran kita di mana ya ketika gelombang otak kita berada di zona itu, ya dia bertanggung jawab dalam memproduksi dalam tubuh kita itu hormon endorfin dan serotonin. Apa itu hormon endorfin dan serotonin, teman-teman? Itulah hormon kebahagiaan, hormon kerelaan. Ya, ada lagi yang lebih dahsyat lagi, teman-teman. Kalau kita bisa lebih dalam lagi, ya, itu bisa menyentuh ke titik yang namanya halo bocor, bisa menyentuh yang namanya ya gelombang otak namanya theta, teman-teman ya. Nah, di gelombang theta ini adalah gelombang keikhlasan, gelombang bagi rasa ikhlas, gelombang bagi rasa rela ya, ridho ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk problem kita yang kedua ini di sisi hardware, di mana pikiran bekerja 60.000 pikiran setiap hari ya, maka kita perlu yang namanya melakukan jeda pikiran kita, teman, ya, break sejenak ya, supaya ya tadi pikiran kita lebih berada di gelombang alfa ya. Lalu kemudian apalagi teman-teman yang menghalangi kondisi kita untuk berada di zona power ya, dan malah justru tetap gitu kan ada di zona force ya. Ya, yang berikutnya adalah ya teman-teman adalah tidak adanya atau motivasi atau yang menyimpang, teman-teman ya. Apa itu motivasi yang menyimpang, teman-teman? Kadang-kadang ya kita secara mindset sudah oke, hardware kita juga ya sudah di-upgrade juga luar biasa ya. Lalu kemudian pada akhirnya kita akan terus-menerus tertarik ke belakang, teman-teman. Kalau kita tidak memiliki yang namanya purpose of life. Ketiga ini, tujuan hidup kita. Makanya kita harus menemukan apa sih purpose of life kita, apa tujuan hidup kita. Ya, kalau di dalam ESQ, teman-teman, ya, purpose of life ini ya dikembangkan lagi menjadi 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah grand why kita. Apa grand why yang kita miliki? Grand why ini grand why ini itu masuk dalam kategori spiritual. Apa alasan yang paling tertinggi kita? Itu namanya grand why, teman-teman, untuk menemukan purpose of life. Lalu kemudian ada yang namanya big why. Big why ini adalah ingin menjadi apa kita di tengah-tengah masyarakat, ingin berkontribusi apa kita untuk masyarakat kita atau untuk masyarakat di tengah-tengah kita. Lalu kemudian ada yang ketiga ya adalah strong why. Inilah ya keinginan-keinginan yang ingin kita raih, seperti ingin mensejahterakan orang tua kita, ingin mensejahterakan keluarga kita, ingin memberikan rumah untuk mereka, memberikan kendaraan untuk mereka. Luar biasa, teman-teman ya. Ketika kita tidak memiliki grand why, ya kita akan terus-menerus terjebak dalam emosional atau emosi yang tidak pada tempatnya ya. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah temukan grand why kita ya. Apa kita hidup ya? Tujuan apa sebenarnya kita hidup, apa yang Allah inginkan dari kita ya, dengan menciptakan kita ke atas muka dunia ini, teman-teman ya. Itu teman-teman tadi motivasi yang menyimpang ya. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman, yang keempat ya, yang keempat adalah mindset sudah oke ya. Lalu kemudian hardware-nya selalu di-upgrade hardware-nya. Lalu kemudian tadi sudah ada yang namanya purpose of life ya. Nah, yang ketiga adalah ya
dia punya purpose of life, tetapi dia tidak memiliki kompetensi dalam membreakdown-nya. Jadi bisa dipecah dalam pecahan-pecahan terkecil. Ini mana jangka panjang, mana jangka menengah, mana jangka pendek. Ya. Jadi tidak tahu apa yang harus dikerjakan hari ini. Ya. Nah, ketika tidak tahu teman-teman apa yang harus dikerjakan kita hari ini, meskipun kita punya tujuan, purpose of life, punya grand why, punya goals, ya. Lalu kemudian tapi tidak dipecah menjadi satuan kecil, menjadi planning harian, bahkan dari daily activity, bahkan bisa mengarah ke sana, ya. Maka boleh jadi kita bisa terbawa hanyut, ya, kemanapun arus air, ya, membawa kita, teman-teman, ya. Satu hari misalkan kita membuka handphone kita, ya, membuka sosmed kita lihat di sana ada informasi misalkan tentang apa, wah ini ada politikus terjerat kasus korupsi. Wah, kita baca asli terus larut teman-teman, ya, sampai tidak terasa waktu sudah hampir azan zuhur, Masya Allah. Nah teman-teman, ya, ketika pikiran kita sudah ada merespon, punya tujuan tertentu, tetapi aktivitas kita justru bertolak belakang, maka itu pun juga akan memicu emosi kita. Emosional kita akan memicu emosional kita. Dia akan tertekan, teman-teman. Ya, emosi kita akan menyala bahwa kamu atau engkau, ya, sedang berada di jalur yang salah. Kamu mengerjakan sesuatu yang sebetulnya bukan, tidak mengarah kepada tujuan. Kamu melakukan sesuatu yang tidak mengarah kepada purpose of life. Nah, di sini juga teman-teman ada namanya kebiasaan negatif, ya, yang kadang-kadang tidak mudah kita tinggalkan, ya. Nah, teman-teman, ya, untuk kendala ini, ya, tentunya perlu ada yang namanya kesadaran, ya, bahwa setiap kebiasaan itu dia ada programnya, teman-teman, ya, di dalam pikiran kita untuk menghilangkan tadi kebiasaan negatif, ya, maka dia perlu juga, ya, kalau teman-teman misalkan rasa perlu, ya, itu perlu yang namanya reprogramming atau diprogram ulang pikiran bawah sadar kita, karena habit tertentu, ya, dia sudah terekam teman-teman dalam pikiran bawah sadar kita, ya, dia akan berjalan otomatis walaupun tidak kita instruksikan, ya, untuk mengubah kebiasaan tertentu dari A ke B, yang tidak selaras menjadi selaras kepada tujuan hidup kita, ya, maka boleh untuk kita upayakan lakukan reprogram atau pemrograman kita. Apa saja yang menjadikan kita berada, ya, di zona force, dan juga bagaimana tadi agar kita bergeser, ya, ke zona power. Sudah dijelaskan bahkan, ya, tadi, ya, yang terakhir pertama apa, mindset negatif, ya. Apa solusinya teman-teman? Solusinya adalah berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Memiliki kemampuan untuk menyulap sampah menjadi emas dan menjadi tuan dari emosi, ya. Itu dia teman-teman, ya. Lalu kemudian juga secara konten, pastikan kita melihat apa yang positif, yang bermanfaat untuk diri kita, mendengar, ya, dan juga memberikan arti. Pastikan juga lebih positif, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadikan kita ada di zona force ketimbang zona power adalah otak kita, teman-teman. Dia peak berada di gelombang beta. Kita perlu untuk secara relax tapi sungguh-sungguh, ya, masuk ke zona alfa, ya. Apa itu zona alfa tadi? Zona di mana gelombang otak ini memproduksi di dalam tubuh kita hormon kebahagiaan, ya, dengan meditasi, dengan yoga, dengan sholat khusyuk, ya. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang menjadi penghalang kita, ya, untuk melakukan emosi tadi, untuk berhijrah dari zona force ke zona power, ya, adalah dengan memiliki purpose of life, ya. Kemudian dengan membreakdown tadi, ya, teman-teman, dipastikan, ya, apa yang kita lakukan setiap hari itu mengarah kepada impian kita, ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman ada pertanyaannya, ya. Misalkan, oke, tadi kan penting sekali untuk kita untuk berhijrah dari zona force ke zona power, ya. Kita juga sudah tadi, bagaimana caranya untuk kita bisa
kualitas emosi yang lebih positif. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukannya? Adakah cara yang lebih praktis atau adakah cara yang bisa membuat kita berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri, atau juga bagaimanakah meditasi yang efektif? Lalu kemudian bagaimana cara menyusun proposal, dan bagaimana kan cara mengaplikasikan materi, kemudian bagaimana cara berpikirnya, ya. Salah satunya teman-teman. Oke, baik. Kita break dulu. Mbak Zahro, bagaimana? Sudah masih hadir? Iya, Pak. Sudah Iya. berapa menit kita? Oke, setengah 10 ya. Masya Allah, Iya. tidak terasa. Masih semangat teman-teman? Masya Allah, mudah-mudahan masih Masih semangat ya. sangat Insya Allah. semangat, Pak. Silakan rehat dulu boleh ya. Iya. Minum dulu juga boleh, silakan. Iya, dan mungkin kalau ada Ah, pertanyaan ya, Pak ya, atau hal-hal yang mau ya. didiskusikan ya. Nah, Ada mungkin, tadi ada ya. ada pertanyaan tadi, bagaimana cara memakan emosional detox ya. Oke, kan? Itu belum dijawab ya. Iya. Bapak suaranya agak putus-putus ya, Pak. Oh, suara putus-putus. Iya, Oke, bagaimana sekarang? sekarang udah enggak. Oke, kalau belum ada Oke, pertanyaan mungkin ada suaranya. Oke, teman-teman ada, boleh dibuka suaranya. ada. Silakan Bagaimana masih teman-teman. hadir? Hadir, Pak. Hadir, Oke, Pak. good. Lanjut. Alhamdulillah. Bagaimana? Oke, masih menyimak tadi sampai mana? Oke. Oke, good. Ya, Pak, Saya. menarik sekali ya kajian ini. Saya juga jadi pengen mendiskusikan ini biar nggak sepi ya, Pak ya, karena sepertinya dari teman-teman belum ada. Misalnya gini, Pak, memang dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita itu sering terjebak ya dalam apa ya, rutinitas misalnya dan pekerjaan yang sepertinya tidak ada habisnya begitu ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, ya. Nah, kemudian pada akhirnya kan memang otak ini selalu ada di gelombang beta begitu ya. Bahkan ya seperti mungkin yang Pak Adi bilang tadi seharusnya kan sholat yang khusyuk gitu ya. Nah, ini sholat aja seperti kayak tergesa-gesa gitu ya. Nah, itu Betul. yang ya itu yang pertama. Kemudian apalagi untuk mungkin mempraktekkan apa yang di mentoring gitu ya. Kadang sampai berapa seminggu itu baru dikerjakan di hari ke-5 misalnya atau ke-7 gitu. SKS. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, ini biar mengantisipasi agar kita itu tidak lelah secara psikologis itu bagaimana ya, Pak? Artinya memang eee, setiap hari itu bisa gitu loh kita meluangkan waktu gitu ya untuk merilis emosi negatif begitu biar juga jadi tidak ada endapan-endapan emosi negatif begitu. Iya, iya, iya. Gimana, Pak? Iya. Oke, ya ini sebetulnya nanti jawaban di emotional detox. Biar pada penasaran, Pak. Siap. Oke, sekarang kan tadi tanya ya, bagaimana kan cara melakukan emotional detox-nya? Ya, karena tadi kan, oh ternyata kita ya traditional power, ya kemudian ternyata secara tidak langsung masuk terseret gitu kan, ya secara tidak sadar mungkin boleh jadi atau juga secara sadar juga boleh jadi ya kita berada di force. Nah, bagaimana cara kita berhijrah dari force ke power ini? Ya tentu tadi jawabannya adalah dengan melakukan emotional detox ya. Apa itu emotional detox? Sudah dijelaskan oleh Mbak Zahro sendiri. Emotional detox adalah satu upaya untuk mengeluarkan racun. Dalam hari ini adalah racun pikiran, teman-teman ya. Ya, sehingga kondisi emosi kita ya lebih stabil, tidak lagi meluap-luap. Emosional itu kan emosi yang meluap-luap ya. Jadi emosi ini dikeluarkan pikiran sehingga ya kondisi kita lebih stabil, lebih berdaya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melakukan emotional detox-nya tadi ya. Sebelumnya teman-teman tadi sudah belajar juga apa tantangannya sebelum masuk ke emotional detox ya. Bahwa oh ternyata ini tantangannya, mindset kita negatif ya. Kemudian juga otak yang downgrade tadi ya. Kemudian tidak memiliki purpose of life ya, baik secara sengaja maupun tidak ya. Kadang-kadang juga memang kita menyengaja tidak memiliki tujuan hidup
ya karena boleh jadi karena trauma tadi, ya kan? Pernah punya goals atau tujuan tapi tidak tercapai teman-teman, ya. Lalu kemudian memutuskan sudah tidak perlu punya tujuan hidup, ya. Hidup begini saja mengalir. Nah, ini itu sangat bahaya teman-teman, ya, bisa mengalir ke tempat yang tentu tidak ada yang inginkan, ya, seperti efek namanya air terjun Niagara, ya. Kita mengalir, 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 mengalir sungai, tidak tahu ketika sampai pada ujung air terjun, teman-teman, ya, luar biasa kita menjadi panik, ya, dan luar biasa kita jatuh di air terjun Niagara. Lalu kemudian kita pun juga sudah tahu apalagi penghalangnya tadi untuk mencapai zona power, ya. Tadi ada kebiasaan yang tidak selaras, ya. Lalu kemudian kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana cara kita melakukan emotional detox, ya. Baik teman-teman, ya. Tadi ada 5 hal yang sudah disampaikan, ya. Kita melakukan emotional detox yang pertama, ya, apa namanya, jadikan pola pikir kita, mindset kita menjadi lebih positif. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, ya. Memiliki kemampuan atau strategi untuk mengubah tambah menjadi emas, menjadi tuan dari emosi kita, ya. Lalu kemudian juga lakukan yang namanya pergeseran gelombang otak dari beta ke alfa. Break, teman-teman, ya, jeda. Kita perlu untuk menjeda, ya. Jadi emosional yang kedua adalah jeda tadi kan, ya. Lakukan jeda. Tadi ada 60.000 pikiran teman-teman, ya. Kalau kita tidak jeda, bayangkan kita mengetik satu artikel, ya teman-teman, kita tulis dengan hormat dengan ini saya namanya, tapi tidak ada spasi sama sekali teman-teman. Kita mengetik tanpa spasi teman-teman. Bayangkan orang lain boleh jadi tidak mengerti apa yang kita ketik teman-teman. Bahkan kita sendiri pun juga jadi tidak mengerti apa yang kita ketik ketika kita membaca ulang tanpa spasi. Nah, fungsi dari jeda ibaratnya adalah teks, kalau diilustrasikan ibarat teks ada spasinya, kita menjadi lebih paham apa yang kita baca, yang terhormat dan sebagainya teman-teman. Itu dia teman-teman, ya, cara kita melakukan emotional detox atau dengan melakukan jeda. Bahkan Rasulullah SAW pun, ya, kepada Bilal ketika masuk waktu azan, ya, Rasulullah selalu bersabda, ya, atau selalu sampaikan kepada Bilal, wahai Bilal atau ya Bilal, ya, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ya, itu maksudnya memerintahkan Bilal untuk azan, ya. Tapi Nabi Muhammad di sini membahasakan mengistirahatkan kami. Berarti sholat itu adalah jeda, ya. Jadi sholat itu bisa kita jadikan sarana untuk kita melakukan jeda bagi pikiran kita, ya, agar kita tidak lelah secara psikologis, ya. Oke, lalu kemudian apalagi tadi upaya untuk kita melakukan emotional detox teman-teman, ya. Lalu menemukan purpose of life kita, ya, membangun kebiasaan positif, ya, yang mengarah kepada tujuan kita, ya, membreakdownnya, ya, lalu kemudian juga membuang kebiasaan-kebiasaan negatif yang menjadi penghalang, ya, kita untuk menuju kepada purpose of life kita. Itu adalah yang dinamakan kesadaran. Nah, itu dia teman-teman 5 hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan emotional detox, ya. Seperti itu Bu Zahro, ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Ini mungkin Tadi dari pertanyaannya, ya. Pertanyaan Bu Zahro belum saya jawab tadi, ya. gimana Pak? Nanti dilanjut lagi. Oh ya, Ya. iya. Lanjut Ini dulu, mungkin silakan. ada teman-teman yang mau berdiskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini mumpung bisa jumpa langsung gitu, ya. Meskipun ini sudah ada 22 ya Pak, ya, yang bergabung di Oh iya, mentoring 21 oke. hari gitu. Alhamdulillah. Ya, Oke, good. alhamdulillah. Insya Allah juga pada bergabung hari ini begitu. Untuk Oke, e-booknya juga sudah di-share ya Pak, jadi share, ya. tinggal satu e-book lagi yang belum gitu. Oke, Ya, Ya, ya. dulu Silakan tadi teman-teman. Ya, Zahro ya pertama, ya. ya, Oke, tadi kan Bu Zahro nanya, ya, Bu ya. Zahro membuka membuka perspektif tadi, ya. Gimana supaya kita itu bisa secara menyengaja menggeser gelombang otak kita dari beta ke alfa, itu ya. Kemudian kadang-kadang sholat kita juga tidak Ya, khusyuk, ya betul Pak. kita Ya, otak kerja dan terus bergerak. Nah, ini dia teman-teman, ya. Jadi memang ketika
pikiran kita terus aktif gelombangnya di beta, ya, maka bisa dipastikan bahkan ya sholat pun juga kita akan mengalami tidak mudah untuk khusyuk. Ya. Kalau kita memang tidak menyengaja ya untuk benar-benar rileks dan tenang. Nah, teman-teman, ya di dalam mentoring nanti ini kan nanti apa namanya teman-teman yang hadir di sini sudah ada yang daftar ya, Bu, ya. Jadi sudah ada yang bergabung di mentoring 21 Iya. hari emotional detox. Iya, Sudah ya. sudah 22 Saya kan, orang, Pak. Ya. Saya ada 22 orang. Oke, baik. Nah, saya bahas sedikit tentang emotional detox di situ ya, bahwa di dalam mentoring emotional detox itu ada yang namanya relaksasi napas syukur, teman-teman, ya. Jadi saya sediakan audio di sana, ya, sediakan audio relaksasi nafas syukur, teman-teman, ya. Jadi teman-teman di situ cukup mendengarkan saja, ya, mendengarkan buat tubuh Anda rileks, buat pikiran Anda rileks, ya. Nah, di situ adalah kita sedang melakukan latihan yang namanya nafas panjang, ya. Jadi yang pertama kita melakukan relaksasi, ya, di situ hening, ya. Luar biasa sekali teman-teman memanfaat hening, ya. Dan di dalam relaksasi audio nafas syukur itu, ya, di dalam 21 hari mentoring. Nah, teman-teman juga diberi yang namanya nanti audio, ya, audio. Ini free nanti juga ya, sudah teman-teman bisa dengarkan itu, ya, selama mentoring, selama 21 hari mentoring, dari hari pertama sampai hari ke-21, teman-teman, ya. Itu tinggal didengarkan saja, buat diri Anda relax, buat diri Anda tenang, ya. Kemudian dengarkan audio tersebut, lalu kemudian Anda melakukan latihan nafas panjang, ya, dengan pola, ya, yang sudah diajarkan di audio tersebut, ya, karena ya tidak sembarang teknik bernapas, teman-teman, ya, ada teknik bernapas yang memang memiliki faidah atau manfaat, ya, secara medis, ya. Ada teknik-teknik nafas panjang yang mampu menghidupkan sistem limpa kita, ya, dan ini sudah dibuktikan secara sains tentunya, ya, dan dijabarkan secara panjang dalam bukunya The Unlimited Power yang ditulis oleh Anthony Robbins, teman-teman, ya. Nah, bagaimana cara melakukan nafasnya, teman-teman, ya, itu nanti teman-teman bisa dengarkan di audio tersebut, ya, bagaimana teknik bernafas yang bisa menghidupkan sistem limfa kita. Apa sih fungsinya sistem limfa, Kang? Ya, sistem limfa ini mengeluarkan detox, teman-teman, dalam tubuh kita, ya. Dibayangkan kalau sistem limfa kita tidak bekerja, maka tubuh kita akan banyak sekali, ya, menimbun racun, teman-teman, di dalam tubuh kita, ya. Dan sistem limfa ini dia mengeluarkan atau dia mendetoks racun-racun tersebut, teman-teman, ya. Kalau jantung dia digerakkan, kalau darah dia diedarkan oleh oleh jantung, ya. Nah, sistem limfa ini dia digerakkan oleh nafas panjang, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang jarang sama sekali melakukan teknik nafas panjang, nah, itu boleh jadi sistem limfanya sudah lama sekali tidak difungsikan, ya. Nah, nanti dalam teknik atau di dalam mentoring 20 hari emotional detox, teman-teman, ya, diajarkan di sana, kita dengarkan, kemudian lakukan teknik nafas panjang sesuai dengan pola yang diajarkan di sana, ya, itu kurang lebih 10 menit, teman-teman, ya. Latihan di sana. Yang pertama dia hening, di situ ada. Kedua, latihan napas panjang, mengaktifkan sistem limfa, ya. Lalu kemudian juga di sana dia menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Ya, ketika gelombang otak mulai turun ke alfa, teman-teman, ya, dari gelombang beta ke alfa, ya, maka di saat yang sama proses kesadaran kita menjadi lebih berfungsi, teman-teman, ya. Kang, apa itu proses kesadaran? Ya, ya. Menjadi awareness, menjadi sadar, ya. Kadang kalau kita dalam gelombang beta, kita menjadi berjuang sekali dengan sangat keras ketika ingin melakukan komitmen tertentu, ya. Seringnya lupa lagi, ya. Nah, ketika kita berada di gelombang alfa, dia menjadi lebih mudah mengingat apa yang sudah kita komitmenkan di awal, ya. Nah, di gelombang alfa itu, ya, kita lebih mudah mengingat itu semua karena, ya, di gelombang alfa
apa dia menghidupkan kesadaran atau bahwa ini baik atau itu buruk, sadar bahwa ini, apa namanya, selain tadi keheningan, ya kita akan mengakses itu, kemudian dia mengakses kesadaran. Lalu kemudian dia menurunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa, dan di alfa itu ya dia memproduksi hormon yang namanya endorfin dan serotonin, insya Allah. Inilah yang kemudian banyak sekali ya teman-teman di angkatan sebelumnya luar biasa ya dari testimoni, ada bahkan di hari kelima, ada bahkan di hari ketiga ya yang memberikan testimoni lebih tenang. Lalu juga kemudian ada yang memberikan testimoni sakit lambung saya yang kronis, bahkan ya yang setiap hari harus makan obat teman-teman ya untuk menghilangkan rasa sakitnya. 3 hari ya belajar di mentoring emotional detox, mendengarkan audio relaksasi nafas syukur. Ya, teman-teman, 5 hari ya bapak tersebut ya tidak lagi menggunakan obat sakit mah, karena sudah totally tidak terasa selama 5 hari itu. Biasanya terasa sakit, dan untuk menghilangkannya dia harus minum obat. Bayangkan di hari kelima beliau memberikan testimoni, mahnya sudah tidak terasa sakit lagi, sudah tidak ketergantungan obat lagi. Masya Allah. Kemudian juga ada teman-teman kita ya, seorang ibu ya dari Sumatera sana yang memiliki migrain, teman-teman, kepala sebelah ketiga. Jauh juga sampaikan testimoni bahwa migrainnya qadarullah ya, setelah di hari ketiga melakukan relaksasi nafas syukur, teman-teman, itu migrainnya menjadi tidak terasa lagi ya oleh beliau. Itu dalam testimoninya. Belum lagi testimoni yang lain termasuk di angkatan sebelumnya, para mahasiswa dari Mbak Zahro ya, dari Mbak Pinkan, kemudian dari Teh Rahma. Oh, luar biasa banyak sekali yang memberikan testimoni pemanfaatan dari mendengarkan relaksasi nafas syukur. Jadi ya, untuk peserta yang sudah bergabung di 21 hari mentoring emotional detox ya, itu bisa menggunakan itu, Mbak. Jadi akan istilahnya latihan relaksasi nafas syukur. Insya Allah jadi nanti lebih sadar kita ya. Jadi lebih tenang. Kalau lebih tenang nanti insya Allah jadi tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa itu kan kita saya ulang. Tergesa-gesa itu memikirkan sesuatu hal ya di momen ini. Jadi kita itu tidak enjoy the moment, kita tidak hadir di momennya. Nah, itu karena pikiran kita di beta, bazar, atau teman semua. Yeah. Kalau kita di beta, kita jadi tidak hadir di momen. Kita ada di sini, tapi pikiran kita 2 jam kemudian sudah memikirkan pekerjaan 2 jam kemudian. Ya, kita sekarang di sini, tapi kita sudah memikirkan pekerjaan esok hari, gitu. Nah, itu kan menyebabkan kita terus muter di beta, teman-teman. Nah, salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah dengan meditasi. Kalau di dalam 20 hari emotional detox, bisa teman-teman latih dengan relaksasi nafas syukur. Kalau lebih menghadirkan kesadaran, ya, terus juga menghadirkan menghidupkan limpa, kemudian menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Nah, begitu, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Iya, ini sudah ada pertanyaan, Pak. Ya, saya bacakan ya, Pak. Monggo, silakan. Ya, ini dari Kak Intan. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu? Karena banyak sekali orang yang mengatakan solusi menjadi orang yang lebih baik lagi adalah berdamai dengan masa lalu. Tapi jarang sekali yang memberikan tips bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu. Masya Allah, ya. Ini keren nih, luar biasa. Dari Kak Intan ya. Ya, dari Kak Intan Rosdiana. Ya, Intan Rosdiana. Ini perempuan apa laki-laki? Perempuan ya, Bu ya? Perempuan, Pak. Oh, perempuan ya, Rosdiana soalnya kan. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Intan tadi, bahwa untuk menjadi manusia yang lebih berdaya, kita harus berdamai dengan masa lalu. Tapi beliau ya mengungkapkan di kalimat berikutnya ya, itu tidak ada metode yang beliau temukan benar-benar bisa memfasilitasi berdamai dengan masa lalu. Ya.
Ini mungkin sebelum Mbak Intan gabung dengan program 21 hari emotional detox ya. Kalau Mbak Intan sudah gabung di mentoring 21 hari emotional detox, insya Allah pertanyaannya itu terjawab ya. Ya, maksudnya kenapa ya? Kok pede pisan gitu kan, Kang Hadi ini bisa menyimpulkan mentoring 21 hari emotional detox ini bisa menjawab pertanyaannya tadi Mbak Intan ya. Ya karena sudah banyak ya, termasuk juga katanya alumni mahasiswa dari psikologi Aisyah ya, ada Mbak Pinkan, terus ada siapa lagi Ya. ada ibu siapa Mbak Zahra terakhir Ibu ya, dosen Anung dari yang UGM, dosen UGM Ibu ya, Anung, Ibu oke, Anung dosen ya. UGM ya. Dosen UGM itu ada Ibu Anung ya, lalu kemudian juga ada Ibu apa ya yang SPD itu sarjana pendidikan itu beliau Bu Anjar. Bu Anjar. Bu Anjar ikut Oke. juga ini Pak sesi ini. Ada ini beliau. Oh ada juga Bu Anjar. Iya, iya. Ya Pak, hadir. Nah ini Bu Anjar. Oh, oke, balik. Ya, siap. Siap. Oke, sip. Mantap. Terima kasih. Ya. Saya lanjut Mbak Anjar, saya lanjutkan tadi ke pertanyaan Mbak Indri ya. Mbak Nah, Intan. yang lucu Intan tadi. ketika Intan. Yang lucu begini, teman-teman. Di kemarin ya, yang Bapak mohon maaf suaranya putus-putus, Pak. Oke, halo. Ya, Sekarang? sekarang sudah. Sudah. Ya. Ini nih. Oke, good. Yang menariknya itu ya mahasiswa sebelumnya yang ya, di sesi sharing materi, sesi praktek materi berdamai dengan masalah. Ya. Ada dan dalam ya prioritas begini. Ya. Itu kan ada selalu di sore ya untuk Q&A, untuk apa namanya bertanya ya. Nanti pas di hari di share di mana materinya itu tentang berdamai dengan masa lalu, ya ini yang menariknya itu banyak yang kasih komen seperti ini ya. Pak Hadi, saya sudah berdamai dengan masa lalu. Ketika saya memikirkan peristiwa itu sudah tidak ada intens dalam emosi saya, sudah biasa saja. Tapi saya belum memaafkan orangnya. Ini. Oke, tapi masa lalunya sudah beres, alhamdulillah nggak ada. Ya. Saya kan yang saya sampaikan ya memang di awal di hari itu yang di-share adalah untuk berdamai dengan masa lalu, bukan berdamai dengan manusia. Berdamai dengan orang lain akan di-share di hari berikutnya. Nah, menarik juga ketika sudah di-share ya untuk berdamai dengan orang lain ya bukan testimoni. Ada teknik seperti itu berdamai dengan orang lain. Ya. Jadi maksudnya apa? Unik teman-teman. Kalau apa metode atau teknik yang dialami atau yang dipraktikkan oleh teman-teman yang ada di atas itu ya ya karena semuanya sudah tingkatnya sudah hilang, tidak ada lagi terhadap itu sudah benar-benar berdamai ya. Nah itu tadi ya lucunya ya, maksudnya gini, si apa namanya si problemnya dengan masa lalu ini sudah tuntas gitu kan, dengan orang lain yang belum kan. Jadi intinya dengan masalahnya ya sudah berhasil berdamai gitu kan. Yang saya spot di sini, yang saya di sini ya, alhamdulillah tekniknya itu ya yang diperhatikan oleh peserta ya, masya Allah dari bisa apa namanya jadi wasilah teman-teman semua bisa berdamai. Nah, lalu apa sih Pak Hadi ya ini penasaran pasti yang ditanyakan apa itu hubungan di terapi efektif dengan masalahnya. Jadi selain ada perlu apa namanya ada paradigma ya atau juga ada literasi untuk memperluas pengertian tentang masa lalu ya. Di sana juga ada teknik terapi teman-teman ya.
ada yang namanya past and future pacing, teman-teman semua alumni sudah praktekkan. Kemudian juga ada switch pattern, ya kan, teknik mengubah layar. Kemudian juga ada yang namanya time travel atau timeline. Nah, ini lebih mengarahkan lagi pikiran untuk benar-benar melihat masa lalu secara utuh, ya, tidak sepenggal-sepenggal, benar-benar melihat masa lalu dari berbagai sudut pandang, ya, kemudian melihat di sana banyak hikmah yang positif, diambil hartanya, diambil emasnya, ya, kemudian menatap ke sana ke masa depan, ya, sehingga pikiran tidak kembali ke masa lalu secara negatif, ya, kan, melihat emas di sana, kemudian menjadikan emas itu sebagai modal dia melangkah di masa yang akan datang. Ya, jadi jawaban untuk Mbak Intan kan ya. Nah, kenapa kok belum ada bisa saya rasakan teknik yang tepat untuk berdamai dengan masa lalu? Nah, kenapa belum bisa dirasakan ya? Karena mungkin belum merasakan terapi langsung ya. Itu harus dialami memang ya, tidak bisa secara teori. Kalau teori kan bicaranya logika, adanya di pikiran sadar ya. Sedangkan terapi ya berinteraksinya dengan pikiran bawah sadar. Dia itu memahami sesuatu. Kemudian dia awareness, dia menyadari sesuatu. Dia kemudian melakukan deletion terhadap sesuatu yang tidak diperlukan. Kemudian ya dia menginstalasi ya sesuatu sikap tindakan yang memberdayakan dia. Nah, itu ada dalam terapi. Jadi jawabannya adalah harus merasakan terapi gitu. Merasakan terapi past future pacing dan switch pattern. Mbak Indri ini sudah daftar ya? Sudah masuk ini. Intan sudah masuk. Mulai hari Senin ya, Pak? Hari Senin nanti setelah bertahap ya kan? Kalau past and future pacing itu di hari keduanya ya. Yang pasti dipraktekkan. Kalau tidak dipraktikkan, tidak akan bisa dirasakan. Ya, kalau hanya sekedar didengarkan, oh ya tahu seperti ini. Hanya sekedar di pikiran sadar. Ya, tapi kalau dipraktikkan, insya Allah itu melibatkan pikiran sadar teman. Dipastikan praktek nanti. Ya, selamat mempraktikkan nanti teknik terapinya, Mbak Intan. Dan rasakan nanti ya, bagaimana perbedaannya setelah sebelum dan sesudah. Seperti itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ya. Ini selanjutnya ada Bu Anjar ini, Pak. Oh, mana Bu Anjar? Baik. Ya, Assalamualaikum. Maaf Pak Hadi, saya ingin bertanya. Kalau ada seseorang yang mudah sekali merasakan bosan atau kejenuhan dalam pekerjaan, solusinya seperti apa ya Pak? Mudah mundur dari pekerjaan kalau merasakan ada ketidaknyamanan dengan rekan kerja. Mohon solusinya. Terima kasih. Oh, iya. Ya. Ya, itu adalah gejala Bu Anjar ya, Bu Anjar. Iya, Bu Anjar, Pak. Baik, Bu Anjar, terima kasih ya pertanyaannya. Ya, tadi itu yang disampaikan oleh Bu Anjar ya adalah gejala atau ciri-ciri dari orang yang mengalami lelah psikologis ya. Jadi itu sebenarnya beliaunya itu berarti sedang mengalami ya psikologisnya, kelelahan jiwanya, kelelahan. Ya. Nah, caranya gimana? Ya caranya jeda, ya harus jeda tadi, jeda, lakukan meditasi. Kalau Bu Anjar berkenan, ya sharing tadi audio relaksasinya, boleh itu di sharing, ya. Dan juga beliaunya untuk benar-benar mempraktekkan, ya teknik relaksasi nafas syukur. Nah, teknik relaksasi nafas syukur, ya itu adalah media untuk mengatasi problem lelah psikologis tadi. Ya, ikhtiarnya. Baik Pak. Kan lompatan dari data ke apa? Ya, itu Bu Anjar ada suaranya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu Anjar? Ya, terima kasih banyak Pak. Oh ya. Ya, terima kasih kembali Bu Anjar. Sama-sama. Sudah cukup Bu Anjar atau ada yang mau didiskusikan lagi mungkin? Cukup Bu, ini pengalaman ini aja ya. yang lain bertanya. Ya, Bu, baik. Pak.
baik, Ya, terima sekian Pak kasih. Anjar, Ya, Pak mudah-mudahan Anjar. membantu. Ya. Ya, Ya, baik, Pak, ini silakan ada lagi selanjutnya pertanyaan ada mungkin. dari Kak Ria Resti nih. Assalamualaikum, Kak. Ria, Ini Kak Ria. sepertinya harusnya Pak ya ini. Pak Hadi Oh, dipanggil Kak. oh, oh, no problem. Assalamualaikum, Kak. Ya, Izin saya bertanya. merasa lebih Bagaimana ya, Kak, caranya menegur orang yang terkadang itu bercandanya berlebihan? Terkadang kita sudah menjaga supaya hati tetap stabil, supaya tidak terlalu dipikirkan, tapi tetap tidak bisa, Kak. Lalu baper kalau bahasa sekarang. Jadi bagaimana nih, Kak, menegur orang tersebut? Terima oke. kasih. Ya Allah. Wah, ini juga ya. Tadi siapa Bu? Bu Zahro, Eh, Kak Kak Ria, Kak Ria Ria, Resti, ya. Kak Ria Resti. Ya, Kak Ria Resti. Oke. Nah, Kak Ria Resti ini ya kurang lebih juga plus minus itu sama dengan eh, Mbak Pinkan ya. Mbak Pinkan di eh, angkatan Di batch 1, sebelumnya. ya. Satu ya. Itu terkait dengan berdamai dengan orang lain. Ya. Terkait dengan berdamai dengan orang lain. Ya. Nah, apa namanya, dalam berdamai dengan orang lain juga ada sebelumnya ada berdamai dengan masa lalu, ya. Itu juga kan dibahas ada 3 area dalam hidup kita, ya. Ada 3 area dalam hidup kita. Yang pertama adalah area di luar kontrol kita. Yang kedua di dalam kontrol kita, ya. Dan yang ketiga adalah di dalam pengaruh kita. Nah, enaknya ya Kak Ria, ketika Kak Ria ini apa namanya sudah menyimak materi tersebut apa 3 area di luar kontrol kita, dalam kontrol kita, di dalam pengaruh kita, ya kita menjadi bisa membagi mana area yang bisa kita ambil, mana yang sebetulnya ya tidak perlu kita urusi, mana yang sebaiknya tidak perlu kita apa namanya tidak perlu mengambil bagian untuk mengubahnya, ya. Karena kalau kita mengubahnya capek sekali, ya, energinya keluar, ya, effortnya juga keluar, tetapi tidak ada perubahan di sana. Malah kita semakin bertambah down, ya, kualitas energinya menjadi downgrade terus, masuk ke zona force malah. Nah, di situ kita mulai bisa membedakan, bisa mengkotakkan mana sih area yang di dalam kontrol. Ya, area dalam kontrol adalah diri kita sendiri. Ya, ini materi juga masih dalam 21 hari evaluator teman-teman, ya. Apa area dalam kontrol kita adalah diri kita sendiri. Emosi kita sendiri itu dalam kontrol kita sendiri. Apa area yang di luar kontrol, teman-teman? Ya. Area yang di luar kontrol adalah ya masa lalu kita. Itu tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita otak-atik. Udah apa masa lalu sudah terjadi, tidak bisa kita kontrol, teman-teman, tidak bisa kita ubah. Lalu kemudian, nah ini menariknya orang lain ini ada di area mana sih? Ya, area orang lain, ya teman-teman, itu ada di area luar kontrol kita, teman. Orang lain tidak bisa kita ubah, kita yang bisa kita ubah, ya. Orang lain tidak bisa kita ubah. Tetapi ya walaupun orang lain tidak bisa, orang lain bisa pengaruhi. Orang lain bisa kita pengaruhi. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan melakukan report lainnya. Udah pasti saya yakin sudah sangat ya dengan ilmu ini, building report, ya. Jadi bagaimana untuk menyikapi orang tersebut? Baiknya adalah lakukan building report. Kalau memang kita mau melakukan apa namanya, kita mau membantu yang bersangkutannya untuk menjadi lebih baik. Ya, intinya seperti ini. Ya, pertanyaan sederhananya adalah seperti ini. Tadi misalkan Kak Ria, ya, Kak Ria pengennya seperti apa sih? Ya, orang tersebut itu pengen apa? Misalkan ada jawaban dari karyanya. Pengen orang itu kalau bercanda itu ya biasa aja. Pengen orang itu kalau misalkan ngomong itu tidak menyakiti perasaan, kan itu pengennya kita, ya. Tapi pengennya kita itu ada di kontrol orang, gitu kan. Pengennya kita itu ada di kontrolnya orang, ya. Luar biasa kita pengen, tapi remote-nya ada di dia, ya.
Kalau kita pengen dan remote itu ada di diri kita, itu sangat mudah kita tekan, ya kan? Tek 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 sendiri. Tapi ketika kita ingin dia yang berubah, kita inginnya di kita, inginnya itu di saya, tapi kontrolnya ada di orang. Nah, gimana cara mensiasatinya? Nah, bisa dilakukan dengan pertanyaan berikutnya. Supaya bisa terjadi, apa yang harus saya lakukan? Supaya itu bisa terjadi, ya tadi ngobrolnya enggak apa namanya, tidak sembarangan, tidak banyak menyinggung perasaan orang, bicaranya menjadi wajar. Nah, supaya itu benar-benar terjadi, bisa seperti itu. Supaya dia bisa seperti itu, apa yang bisa saya lakukan? Nah, dibalikin lagi ke diri sendiri. Supaya dalam kontrol, ya kan? Nah, lanjut dengan pertanyaan tadi, apa yang bisa saya lakukan? Nah, mulai di sana mungkin otaknya kita, ya atau otak yang Maria itu mulai melakukan kreativitas. Oke, supaya supaya itu bisa terjadi, nah, mesti minimal doain aja, Kang. Saya minimal doain ya. Oke, good. Doakan. Apalagi itu kan mendoakan dalam kontrol kita sepenuhnya. Berarti bisa kita ambil. Oke, good. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan ya supaya beliaunya itu bisa seperti apa yang kita inginkan. Oke. Ketika dia sedang riuh kayak gitu, Kang, bahasa Sunda itu kan riuh, ngobrol apa namanya, berlebihan ya. Nah, ketika dia sedang ngobrol berlebihan ya, saya akan jeda, Kang. Jeda gimana? Alihkan fokusnya kemana? Misalkan saya bertanya, ayah PR itu atau ada tugas nggak dari dosen? Nah, dia kan jadi terdistrak. Awalnya dia fokus pada apa yang dia sedang bahas, itu kan kebablasan, tiba-tiba kita distrak. Ada tugas nggak dari dosennya Bu Zahro? Aduh, ya kan? Oh iya, dari Bu Zahro itu ada tugas kemarin. Oke. Nah, dia Ya. ya kan? Nah, itu semua kan kontrol kita semua. Jadi kembalikan ke kontrol kita. Nah, berharap orang lain ingin berubah, ya. Jangan biarkan remote-nya ada di dia. Kembalikan ke kita remote-nya. Caranya supaya remote-nya ada di kita, berikan pertanyaan susulan tadi. Supaya itu bisa terjadi, apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Supaya itu bisa terjadi, apa yang bisa saya lakukan? Tadi kan ingin temannya itu tidak mudah menyinggung, kalau ngobrol normal, oke, itu yang diinginkan. Supaya itu terjadi, apa yang bisa saya lakukan? Nah, kembalikan kontrolnya kepada diri kita. Karena diri kita sepenuhnya ada di dalam kontrol kita. Nah, sudah di break ya contoh, doakan, oh ya berarti doakan. Di distract, supaya distract. Jadi ketika semua hal dikembalikan kepada diri kita kontrolnya, insya Allah jadi lebih powerful kita, ya. Perluasan perspektif seperti tadi itu di mentoring 21 hari emotional detox gitu. Ya, Pak, ya. Itu tadi sayang pandangnya saja. Oke. Demikian Mbak Zahro, ya. Ya. Monggo silakan. Ini juga Kak Ria sudah masuk Pak di grup 21 sudah ada hari. juga. Iya, Selamat alhamdulillah. bergabung Iya. ya Karya. Nanti ya saya sarankan praktekkan per hari. Jangan sistem SKS. Sistem kebut semalam. Satu minggu dikerjakan di hari Sabtu. Oke. Iya. Bisa Insya Allah. Ya. Per hari ya Pak ya, yang rutin gitu ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Mega. Oh iya, silakan Ya. Kak Mega. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagaimana sih cara kita meningkatkan kualitas belajar kita agar tidak bosan? Terkadang kita merasa jenuh untuk belajar, tetapi bersemangat jika bekerja. Nah, apakah ada permasalahan tersendiri pada diri saya? Gitu Pak Hadi. Oke. Ya. Di belajar tadi kurang semangat ya. Tapi ya, di bekerja gitu ya. Bekerja semangat. Ya. Oke. Nah, seperti digali big why-nya apa, ya kan? Atau strong why-nya apa, atau grand why-nya apa, ya. Atau mungkin ini bisa ini Pak ditanyakan langsung ini untuk Mega. Oh, boleh silakan. Iya, Mega masih ada nggak ya? Mega, silahkan Mega. Masih ada ini Mega.
Mega bisa tinggal opening. dikembalikan ke Grand Y-nya atau alasan di Ya, halo, balik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Mega. Oke, selamat Ya, bergabung. Halo, itu Teh Mega. pertanyaan saya itu ya mengenai seputaran dunia pendidikan ya, Pak. Nah, Jujur, ya, kalau saya kayak di bangku apa, kalau untuk kuliah. secara teori itu saya itu kurang memahamin sepenuhnya gitu loh. Ya mungkin paham, tapi nggak langsung gitu bertahap gitu. Kalau saya sih nggak langsung kan Iya, iya. biasanya ada itu anak yang langsung dijelasin gini 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 langsung paham. Kalau saya beda lagi, Pak. Kalau saya itu butuh proses. Mungkin Iya, bisa iya. 1 bulan baru Oh saya gitu. paham atau Oke. nanti kesekian saya baru bisa paham kayak gitu. Tetapi kalau untuk bekerja atau enggak aktivitas yang sekiranya bisa apa memperoleh keuangan itu saya jauh lebih cepat gitu loh kayak saya itu seharusnya kayak gimana sih? Saya seharusnya apa yang harus saya lakukan sih? Itu saya itu lebih lebih mudah gitu loh, Pak. Malah iya. kayak Ya, kebalik gitu kan. Oh Kayak iya. gimana itu, Pak? Solusinya? fokusnya ya, Pak. Mbak Mega ini, Iya, fokusnya. Ya. nah, Mbak Mega ini nih ya, Mbak Mega ini coba saya apa namanya sedikit menggali sedikit ya. Nah, kira-kira dengan pertanyaan nih. Nah, Mbak Mega ini kalau misalkan jalan-jalan ya, jalan-jalan, coba pilih nih ya. Mbak Mega ini lebih enaknya itu ke pantai atau ke gunung? Mungkin ini pertanyaan sudah ada juga ya di materi psikolog, tapi nggak apa-apa lah. Dijawabnya dengan jujur ya. Silakan, Mega. Kemana nih? Apa pantai atau lebih ke gunung? Kalau saya lebih suka ke gunung. Ke gunung ya? Nah, Iya. oke. Kenapa Mbak Mega? Kenapa milih ke gunung nggak ke pantai? Kenapa suka gunung? Karena yang pertama itu hijau. Hijau. Saya lebih Oke. suka melihat yang hijau. Lebih suka melihat yang hijau. Oke, good. Ya, kalau Bagus pantai itu lagi. kan biru. Saya kurang Pantai menyukai. biru. Nggak suka. Kurang menyukai. Kurang menyukai. Apalagi Oke. hawa untuk ketenangan kan menurut saya itu jauh lebih enak kayak di gunung gitu, kayak sepi, sunyi Oke. dan kita bisa ngerasain. Oke, good. Iya. Oke. Siap. Oke, bisa saya pahami ya. Ya, baik ya. Mbak Mega berarti di sini itu kalau saya perhatikan Mbak Mega ini tipikal representasinya atau tipikal komunikasi otak itu adalah visual ya. Kalau saya boleh apa namanya menyimpulkan dari jawabannya tadi yang disampaikan oleh Mbak Mega ya. Berarti Mbak Mega ini secara representasi otak ya informasinya atau komunikasi ke otaknya itu visual ya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama itu visual. Yang kedua itu baru setelah visual koneksinya ke kinestetik. Nah, setelah visual dia pindah koneksinya ke kinestetik, kemudian setelah kinestetik dia pindah ke auditori. Ya. Dari mana saya dapat datanya? Dari Mbak Mega sendiri tadi jawabannya. Ya. Oke. Yang pertama tadi Mbak Mega sampaikan, saya senang hijau. Saya senang kalau lihat warna hijau itu adalah akses ke visual. Ya. Dan saya nggak senang biru di laut itu. Saya nggak senang biru. Saya lihat warna itu biru. Saya nggak senang. Itu berarti akses visual. Nah, akses yang pertama kali yang diakses oleh Mbak Mega ini sebenarnya adalah akses visual. Oke, sekarang pertanyaannya adalah mungkin ya yang dilakukan oleh Mbak Mega adalah belajar dari dosen yang auditori atau belajar dari dosen yang kinestetik. Ya, dosen yang kinestetik, dosen yang auditori, ya menyampaikan dengan cara auditori, menyampaikan dengan kinestetik. Ya, sedangkan Mbak Mega ini secara visual itu Mbak Mega lebih senang kalau lihat gambar. Orang visual itu dia lebih memahami, lebih mudah memahami dengan gambar. Ya mungkin apa namanya waktu Mbak Meganya belajar ya itu akses visualnya itu kurang ya atau kurang lengkap. Jadi pemahamannya itu lambat ya. Dia kan sampaikan bisa sih Pak paham tapi lama. Boleh jadi
informasi yang mengakses ke visualnya itu kurang. Atau dalam artian informasi pelajarannya itu disampaikan, tapi dengan cara gayanya auditori, tidak secara gayanya visual. Ya, jadi bukan berarti Mbak Meganya itu, maaf ya, misalkan kurang cerdas, yang berarti itu mungkin hanya kendala di visual saja. Ada materi yang memang di situ visualisasinya kurang. Ya, jadi bete, bosen gitu, monoton, ya kan, penampilan hitam putih, blackboard sama putih misalkan, atau whiteboard dengan apa namanya, spidol hitam gitu kan. Nah, itu kan untuk orang visual itu monoton, kecuali memang untuk orang-orang tertentu yang memang dia benar-benar fight untuk belajar. Ya, tapi untuk orang-orang yang memang standarnya secara alami itu orang visual itu lebih senang dengan gambar. Dia apa, ada misalkan menggunakan infocus, ada video di situ, ada videonya tentang edukasi, ada gambarnya di situ. Itu lebih cepat banget itu, dan lebih suka dan lebih disukai gitu oleh orang visual. Ya. Selama ini bagaimana pelajaran yang diterima oleh Mbak Mega? Oke. Mbak Mega mana? Silahkan. Belajarnya kurang visual. Cara belajar saya gini. Kalau saya itu lebih kayak gini. Kalau misalnya kalau dapat materi gitu kan, ya mungkin saya itu nyambi jalan-jalan atau apa kayak gitu, Pak. Jadi itu saya itu ya memang sih kalau saya belajar kayak di dalam ruangan itu, itu lebih kayak ngerasa kayak stres gitu, walaupun cuma 2 hari gitu kan di dalam. Ya karena jalan-jalan lebih akses ke mata ya kan, matanya itu lebih variasi, dia lebih melihat banyak warna dan rasa meriah. Sedangkan di kelas, waduh, warna kuning misal gitu. Nah, memang ini kenal orang visual itu kenalnya ya ini. Jadi dia tuh bohong sesuatu yang memang metode belajarnya itu tidak mengakses visual gitu. Apalagi sok Mbak Mega, benar nggak seperti itu? Selama ini gaya belajarnya apa yang disampaikan oleh pemateri? Ada nggak yang menyampaikan dengan gambar? Ada yang menyampaikan dengan fokus? Ada nggak? Atau dengan apa, cerita misalkan? Ada? Halo? Ada sih Pak. Dulu waktu masih SMA dulu itu. Itu guru saya memang udah memahamin saya sendiri gitu kan. Jadi kalau setiap ada penugasan atau apa, saya itu mesti dikasih pembeda sendiri gitu Pak. Mesti disuruh buat atau apa gitu. Ya enggak saya sendiri sih. Ya ada beberapa anak yang memang sama seperti saya kayak gitu. Jadi setiap sekolah atau apa gitu kayak dikasih penugasan sendiri. Kamu itu sini gini. Pokoknya dibedain sendiri gitu Kak. Oh iya. Disamain. Iya. Nah itu berarti gurunya memahami Mbak Mega. Tapi asik belajar kayak gitu. Waktu di SMA. Asik banget yang Pak. Tadi. Asik ya? Itu dia. Oke. Wah, langsung masuk gitu. Oh iya. Berbeda kalau ya, kan? Saya di dalam ruangan gitu langsung kayak seketika itu langsung kayak jenuh gitu, ngeblank langsung gitu loh Pak. Oh iya. Itu dia. Mbak Mega ini lebih visual ya. Jadi paling sarannya supaya lebih bersemangat, apa ya, dikonversikan materi yang ada di dosennya itu ke visual gitu sama Mbak Mega. Catat apa yang perlu dicatat dengan banyak warna gitu. Misalkan setiap sekolah atau setiap masuk ke pelajaran atau kuliah kan Mbak Ria itu kuliah sekarang ya? Iya Pak. Mega Pak. Oh iya. Ya kuliah. Mbak Mega. Oh ya. Semester 2 ini. Dan kebetulan memang masih online Pak dari semester 1 gitu. Jadi gitu. Ya memang harus mandiri ya. Agak susah juga. Iya. Oke, jadi memang harus dikonversi ke visual ya, Mbak Novi, Mbak Mega. Oke, siap. Seperti itu paling Mbak Mega ya. Kalau misalkan memang ingin menuntaskan studinya, strateginya adalah ubah konversi ke visual. Gitu. Setiap pembelajaran ubah ke visual.
ubah ke visual. Jadi buat jadi berwarna tulisannya, catatannya itu buat lebih berwarna supaya lebih memahami. Jadi ingat, kembali lagi ke area kontrol kita, apapun misalkan yang pengajarnya, ya dia, kita adalah apa yang kita lakukan supaya pelajaran bisa lebih mudah masuk. Saya adalah orang visual dominan, walaupun tadi ada auditori, tapi yang dominan adalah visualnya. Ya, berarti apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selesai studi ini? Ya, oke, berarti karena saya visual, ya, saya akan ubah metode pembelajaran saya ke visual. Saya akan buat catatan berupa gambar, grafik. Saya akan konversi ke cerita gambar, bisa jadi karena Buria akan lebih mudah mencerna sesuatu lewat gambar, ya, kemudian warna juga dibuat berwarna, ya. Dan nanti di kelas 20 mentoring yang ada sudah, ya, mereka bisa dengan lebih bisa mengakses kesadaran, gitu. Jadi selain ke gelombang beta, ya, salah satu fungsi dari relaksasi nafas syukur adalah mengakses kesadaran. Nanti banyak kesadaran yang bisa kita akses, termasuk diantaranya ini problemnya tentang belajar. Nah, cuman tadi masukan dari saya sih seperti demikian, ya. Setelah saya perhatikan Mbak Mega ini visual, ya. Jadi kalau misalkan dirubah ke kontrol kita, ya berarti Mbak Mega ini mesti sedikit berubah, ya, mengubah yang disampaikan oleh pengajar menjadi visual. Buat gambarnya, buat grafiknya, buat semacam chart gitu, ya. Flow chart atau apa tuh yang kayak dibikinnya jadi akar-akar gitu. Mbak Zahro tahu? Yang kayak tengah tuh dari bikin akarnya jadi berkembang lagi. Nah, itu apa namanya? Root case flow chart? Ya. Ya, ada yang model chart kayak gitu, ya. Jadi bikin berwarna itu lebih memudahkan. Ya. Dan ya obat kejenuhannya dengan ya, sama positif, silahkan obat kejenuhannya dengan jalan. Ya, saya akan hadiah bertahan, ya, belajar di sini. Saya akan hadiah, saya jalan-jalan jalan-jalan taman atau hadiah itu, ya, kita asosiasi, ya, cara pikirnya bahwa belajar itu nikmat. Yang jelas belajar itu harus dibikin nikmat. Kalau belajar dibikin nikmat, nanti ya kita enggak. Jadi sekreatif kita buat belajar itu menjadi nikmat. Satu strateginya, ya. Saya visual dan gambarnya, saya visual, coba bikin hadiah untuk saya kalau berhasil saya beres studi ini, apa hadiahnya, ya, yang tentu yang nikmat dikasih ke orang yang visual. Saran saya itu mungkin satu. Nanti yang kedua, sampai jumpa di mentoringnya, ya, dengarkan audio relaksasi nafas syukur insya Allah untuk mengakses banyak kesadaran. Demikian Mbak Zahro, monggo silahkan. Iya, insya Allah juga dari Mbak Zahro mungkin bergabung. Ya, kalau dari Mbak Zahro mungkin ada tambahan. Ya, kalau dari saya mungkin ada tambahan, ya, Mega, ya, sedikit. Karena silakan. Ini memang kondisinya kan masih online, ya, jadi memang ya kita juga nggak bisa, ya, untuk nyuruh dosen agar mengikuti mau kita gitu, ya. Nah, ini kembali lagi pada tadi, ya, Pak, hal-hal yang di luar kontrol, ya. Jadi yang ada dalam kontrol kita, ya, berarti kita menyesuaikan karena kita sudah tahu kayak belajar kita, ya, visual dan juga cenderung lebih suka di luar ruangan, berarti mereka bisa mengikuti apa yang tadi disarankan oleh Pak Hadi, saya kira. Karena sepertinya yang saya tahu Mega ini suka ini, Pak, fotografi gitu, dan itu sudah menghasilkan uang gitu, ya. Visual banget. Iya. Dan ini menghasilkan uang yang saya kira lumayan, ya, Pak, untuk mahasiswa semester 2. Jadi ya memang di satu sisi kan ada tujuan, ya, di sana ketika fotografi, kemudian mencari uang gitu, ya, kerja cari uang. Nah, kalau belajar ini kan justru mungkin membuang uang, ya, gitu. Nah, itu juga mungkin perlu diluruskan, ya. Artinya sekarang mungkin membuang uang tuh dalam tanda kutip gitu, ya, karena kita juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih begitu. Itu sih, Mega. Ya. Itu Pak Hadi, monggo kalau ada yang mau ditambahkan lagi.
Ya, jadi itu strategi. Kalau ingin menyelesaikan, kurang lebih itu strateginya. Luar biasa. Ini visual kan saya baru tahu dari Bu Zahro. Oh, ini fotografi. Oh, itu visual banget. Jago banget tuh. Kalau orang visual tuh ngambil angle-angle itu jago banget Bu Zahro. Ini Iya, angle mana yang bagus. Itu orang visual tuh. Masya Allah, ya. iya. Nah, tapi tadi kalau misalkan memang benar serius ingin menuntaskan studinya, ya, itu kan kita memang harus perlu secara apa namanya, secara serius ya, mengasosiasikan pelajaran ini dengan kenikmatan. Ya. Suatu hal pekerjaan secara konsisten, istiqomah kita jalani ketika kita mengasosiasikan pekerjaan tersebut dengan kenikmatan. Ya, nah, terkait studi ini, ya berarti ya kita harus mengasosiasikan studi ini dengan kenikmatan, tuh, Mbak Mega. Ya, makanya tadi kembali lagi ke grand why-nya, strong why-nya. Ini tuh sebenarnya kuliah ini tuh apa yang saya tuju. Nah, sebenarnya saya tuh ingin apa sih dari sini teh? Jangan-jangan dipaksa. Jangan-jangan dipaksa sama Dipaksa orang nggak, tua. Mega? Sepertinya ini sih Pak, cukup menikmati sih Dipaksa di nggak? psikologi. Gimana Mega? Silahkan. Kalau kalau dari awal sih memang iya, tapi saya mutusin buat ini, saya jeda 1 tahun waktu itu, makanya waktu lulus SMA saya nggak langsung kuliah, Bu, Pak. Oh, iya, iya. Jadi Oh saya ya. jeda buat menerima keputusan orang tua gitu kan. Jadi makanya saya jeda Uh, dulu 1 tahun, saya nikmatin, saya kerja, saya kemana-mana lah gitu kan. uh, Saya nikmatin dulu. Akhirnya untuk di tahun 2020 saya nyoba ngedaftarin diri, nggak tahu kenapa rezekinya mungkin di Unisa ya, makanya Hmm, oh, iya. kuliahnya di Unisa sekarang. Tapi cukup menikmati di psikologi, Mega? Cukup menikmatin sih Bu. Oh, menikmati. oke, Eh, oke. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Nikmatin. Apa yang diinginkan? Apa yang Eh, diinginkan dari kuliah di psikologi? untuk Mbak Mega? tujuan pertama memang untuk ini sih pendaftaran tentara kayak Oh, gitu. ada Oh, nyambung tentara. juga berarti ya. Iya, iya. Diperlukan di situ. Oh, Ya, oke. untuk ini lewat sumber sarjana. Oke. Harus dari psikologi. Enggak juga sih Pak, cuman kan peluang di psikologi itu lumayan besar juga. Oke. Peluang psikologi sangat besar. Oke, good. Jadi itu Ya, alasan ngambil psikologi ya. ya, Oke, good. Berarti memang ada strong why-nya di situ ya. Nah, sekarang harus nggak nyelesain studi psikologinya sampai di skripsi? yakin banget Pak, karena harapan Harus. terbesar orang tua. Ah, tapi gini, harus diselesaikan nggak? Haruskah Mbak Mega menyelesaikan studi ini? Ah, jawabannya Harus. harus. Oke. Lalu kemudian gini pertanyaan berikutnya. Nah, karena harus ya, supaya lebih nikmat, apa yang perlu saya lakukan? Nah, catat tuh sama Mbak Mega. Karena harus, supaya lebih nikmat, apa yang perlu saya tambahkan atau apa yang perlu saya lakukan supaya lebih nikmat. Nah, ketika ketemu jalankan, insya Allah. Karena gini, sifat kita mengerjakan sesuatu karena ada nikmat. Jika rasa nikmat itu terus pasti dikerjain. Tapi kalau udah nggak nikmat, sengsara itu pasti tinggal. Nah, tadi kan dapat tuh jawabannya. Wah, psikologi ini Pak, nanti saya mau dapat daftar ke tentara. Terus kenapa saya pilih psikologi? Karena peluangnya gede banget, besar. Ya, haruskah saya menyelesaikan studi ini di psikologi? Oh, harus, Pak. Oke, karena harus. Berarti apa yang perlu saya sediakan, apa yang perlu saya kerjakan, apa yang perlu saya fasilitasi supaya saya lebih nikmat ya dalam proses belajarnya. Nah, itu tuh keluar tuh kreativitas dari otaknya atau pikirannya Mbak Mega itu. Nah, ketika ada keluar kreativitasnya, lakukan. Itu insya Allah pasti lebih nikmat nanti ngejalanin belajarnya. Gitu. Nah, seperti itu ya Mbak Mega.
berjuang selamat, bersemangat ya, dan selamat menempuh belajarnya dan sampai selesai itu. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Pak, Ibu. Ya, Sama-sama, sama-sama Teh Mega. Mega. Ya. Ya. Ini ada lagi Pak, ada 2 pertanyaan ya, karena sudah 10.30 ini Pak. Oh iya, silakan. Iya, masih ada 2 pertanyaan ya Pak. Masih betah ya, alhamdulillah nih. Ya, alhamdulillah. Ya, ini saya Ya. bacakan ya Pak dari Kak Bayi Sudiani. Biasanya kayaknya kalau Ya. nggak salah dipanggilnya Dina. Oke, Dina. Oke. Silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya pribadi merasa hubungan saya dengan ibu saya kurang harmonis. Setiap komunikasi yang kami jalani, saya merasa selalu ada emosional di komunikasi tersebut. Saya merasa selalu disalahkan, Pak, bahkan dalam hal-hal sepele. Ya. Ya. Gimana ya Pak cara saya mengontrol emosi tersebut, karena saya pribadi setelah kejadian tersebut selalu merasa bersalah begitu. Monggo Pak Hadi. Oke. Ya. Dengan Mbak siapa tadi? Dari dipanggilnya Dina gitu aja ya Pak, biar Mbak gampang. Dina. Bayi Sudiani. Nah, Ya. Mbak Dina ini sudah daftar juga belum? Atau Sudah masuk di grup. Ya. kalau sudah saya gini, nanti di mentoring itu juga ada namanya berdamai dengan materi tentang berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Nah, di sana selain perluasan perspektif ya untuk kenapa alasannya harus berdamai dengan orang lain, ya juga ada teknik terapi. Ya. Kalau dalam terapinya berdamai dengan masa lalu itu ada past and future facing, ada switch pattern, dan juga ada time travel. Ya. Kalau di di materi tentang berdamai dengan orang lain, ya itu terapinya itu ada yang namanya handwriting healing. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengakses empati. Ya. Ya, jadi empati itu sebenarnya kalau kita ucapkan itu kan mudah. Ya. Nah, kita harus berempati supaya bisa memaafkan orang. Ya. Mudah banget kan kalau ngomongnya empati. Nah, sangat mudah, sangat ringan dibicarakan. Ya. Prakteknya Pak kan nggak mudah Pak. Prakteknya itu kan luar biasa minta ampun. Oke. Ya. Sebetulnya ya untuk mempraktekannya kita hanya perlu mengakses saja. Kita benar-benar harus terlibat. Ya, benar-benar memposisikan diri ke dalam diri orang lain. Ya. Nah, di dalam teknik nanti ya di dalam terapi ya di mentoring 21 hari emotional detox ya itu ada nanti mentoring ada namanya terapi handwriting. Di mana terapi itu ya nanti akan membimbing kita, akan memasukkan kita melibatkan pikiran bawah sadar lagi ya, jadi ingat untuk berinteraksi ya dan mengakses kesadaran di mana kita memposisikan diri kita di orang lain. Ya, ketika kita memposisikan diri kita di orang lain, kita di situ mulai dapat sudut pandang baik. Saya tidak tahu sudut pandangnya apa nanti yang akan didapatkan oleh Mbak Bayu ini, ya. Namun sebagian, ya, ketika memindahkan sudut pandang baru, dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh dirinya. Dia bisa melihat apa yang dilihat oleh dirinya. Dia bisa berpikir seperti apa yang dia pikirkan. Gitu. Intinya, dia bisa melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang orang lain. Oh, ternyata ibu saya dia itu banyak banget masalah. Oh, ternyata ibu saya itu ternyata sekarang tuh udah sedang tertekan stres. Dia tuh sedang menghadapi tekanan finansial atau tekanan keuangan. Sedangkan saya bikin ibu saya itu ya selalu mengerjakan hal-hal yang tidak disetujui oleh ibu saya. Nah, hal-hal yang tadi kalau dinasihatkan secara langsung itu pasti Mbak Bayu itu nggak akan terima. Nggak akan terima. Oh, Mbak Bayu, ya itu tuh Mbak Bayu tuh gini, ibu Anda itu dia tuh sedang stres, tahu nggak? Ibu Anda itu sedang mengalami tekanan finansial, karena itu boleh jadi beliau juga sedang lelah psikologinya. Makanya dia seperti itu. Nah, kalau misalkan dinasehati langsung, mendengar kata-kata seperti itu, saya yakin Mbak Bayu itu nggak akan terima. Akan dengan mudahnya menerima dengan nasihat-nasihat itu. Tetapi ketika Mbak Bayu bisa empati, mengakses orang lain, Mbak Bayu benar-benar bisa mendapatkan banyak nasihat di sana tanpa sadari. Banyak mendapat manfaat, bisa banyak mendapat nasihat di situ, ya, tanpa diomongkan sama orang lain.
tanpa diceramain sama orang maksudnya. Ya. Dengan mengakses kesadarannya di sudut pandang orang lain. Caranya dengan empati. Ya, dan empati itu Mbak Bayu bisa benar-benar merasakan nanti di di terapi handwriting healing for forgiveness. Ya, ini adalah metode ego state terapi. Sebenarnya ya teman-teman, saya konversi ke healing ya supaya memudahkan teman-teman bisa mengakses permainan terapi ini. Aslinya sih ini ego state terapi, tapi harus ada di bawah bimbingan saya sebagai hipnoterapi. Ya, tapi karena ini adalah online dan harus berjarak, saya harus konversi metode ego state ini ke dalam teknik yang bisa dikerjakan walaupun tidak ada pendampingan hands-on. Ya, makanya saya ubah ke namanya handwriting healing for forgiveness. Itu bisa dipraktikkan walaupun tanpa didampingi oleh hipnoterapisnya. Gitu. Insya Allah nanti ya selamat merasakan Mbak Bayu, nanti silakan merasakan bedanya sebelum dan sesudah. Ya, apa saya empati. Jadi ini harus mengakses empati. Bagaimana mengaksesnya? Rasain nanti, masuk ke dalam terapinya supaya kita bisa empati. Empati insya Allah nanti. Boleh jadi ya Mbak Bayu ini justru malah ibu. Malah kasihan nanti ibu pengen ngebantuin, bukan lagi ngebenci. Gitu. Itu tandanya Mbak Bayu sudah berhijrah tuh dari force ke power, dari zona amarah ke zona amarah. Seperti itu. Demikian Mbak Zahra ya. Jadi Mbak Bayu praktekan ya, by the day of the day ya, hari demi hari. Gitu. Ya. Bahkan ya, ada lagi satu lagi ya. Ya. Nanti tinggal dipraktekan ya, Mbak ya. Di hari Senin. Nah, ini dari Ria tadi, Pak. Ya, dari Ria tadi hanya menanggapi sih, Pak. Setelah itu nanti ada satu lagi ya, Pak. Oh iya, Pak, baik. Body shaming terus, Pak, soalnya. Ya, walaupun bercanda sih katanya, Pak, gitu. Yang tadi itu loh, Pak. Oh iya. Bener, Pak. Berarti balik di materi awal ya, Pak. Ikhlas. Bismillah, harus bisa kontrol diri sendiri dan mengambil alih remote dari orang tersebut. Terima kasih ya, Pak. Gitu. Dan Bunda, pagi ini seperti diruqyah supaya lebih sadar. Terima kasih banyak. Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian ada satu lagi ya, Pak, dari Kak Karisma. Ya. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Ketika SMA, saya pernah ada sedikit masalah dengan teman satu asrama. Dan karena mungkin masih sama-sama remaja, kita juga sama-sama gengsi untuk membicarakan masalah kita. Dan akhirnya berlarut hingga mungkin bulanan. Dan dari situ saya merasa kalau saya memindset pikiran saya agar bodoh amat terhadap suatu masalah yang tidak dibebankan kepada saya. Namun sebenarnya butuh partisipasi dari kita semua. Dan sampai sekarang saya merasa jika sikap bodoh amat itu sedikit membaur dengan diri saya. Apakah itu termasuk dari kebiasaan yang saya ciptakan sendiri? Terima kasih. Oke. Ya. Berarti ini yang dikonsultasikan adalah kebiasaan terkait kebiasaan yang negatif diciptakan sendiri, ya, kebiasaan negatif, betul. Bodoh amat gitu ya. Iya. Kebiasaan bodoh amat. Ya. Oke. Berarti kalau saya perhatikan ceritanya, waktu ada problem dengan kawan asramanya, gitu ya? Iya. Dengan seperti itu. Iya. Oke. Terusan dengan siapa, Mbak Zahra? Kak Karisma, Pak. Kak Karisma. Hadir sekarang ya? Ada ya, Karisma ya? Oke. Mbak Karisma. Ada ya? Oke, Mbak Karisma, boleh saya hadirkan saya berkomunikasi dengan Mbak Karismanya. Karisma? Di saya. Halo? Bisa open mic? Tidak ada. Karisma? Atau sedang tidak hadir di tempat. Karisma bisa menyalakan mic-nya? Kok tidak ini ya, Pak? Tapi ini juga sudah tergabung di batch 2, Pak. Iya. Oh iya. Sudah tergabung ya? Oke. Sudah. Baik. Ya. Sebetulnya untuk kendala yang tadi itu memang tidak bisa langsung di generalisir gitu ya. Tidak bisa
di biaya kuliah atau di buku rata. Boleh jadi juga ada peristiwa-peristiwa lain ya yang justru di mana di sana itu nggak bodo amat ya dari karismanya ini. Ya makanya perlu dikomunikasi dua arah. Boleh jadi ada di mana situasi ya yang di sana menuntut memang respon dari Mbak Karisma ya, dan ternyata di sana justru Mbak Karisma meresponnya dengan sangat baik atau mengambil alih tugas itu dengan sangat baik, tidak bodoh amat. Nah, saya ingin gali juga di situ. Adakah di sana? Kalau ternyata ada, oh berarti memang tidak semua hal yang dilakukan bodoh amat. Gitu. Tidak semua hal yang terkait dengan yang diurus oleh Mbak Karisma ini selalu yang digunakan adalah bodoh amat. Makanya saya harus komparasi dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Apakah selalu seperti itu ataukah juga ada situasi di mana justru sebaliknya? Nah ketika ada, berarti memang tidak terpola. Kalau misalkan sudah terpola, ya ini harus diterapi nanti di 21 hari emotional detox, ada namanya untuk collapsing anchors dan mind reprogramming. Itu untuk terapi mengubah kebiasaan buruk ya, untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Itu ada di hari ke-18 kalau saya bisa dipastikan itu di hari ke-18 teman-teman ya, kita ketemu namanya terapi collapsing anchors ya, dan juga mind reprogramming atau memprogram ulang pikiran bawah sadar kita terkait situasi tertentu. Itu ada di hari ke-18. Nah, Mbak Karisma bisa nanti melakukan terapi di sana. Collapsing anchors, kalau memang itu mengganggu, ya, dan memang itu programnya itu berlaku ke semua peristiwa, ya. Jadi memang perlu ada pendalaman dulu. Apa memang setiap peristiwa seperti itu atau setiap kejadian seperti demikian, ya, atau justru ada momen lain atau peristiwa lain yang justru sebaliknya, ya, nah, di mana Mbak Karisma itu justru mengambil alih, mengambil peran, mengambil tanggung jawab dan melakukannya dengan sangat baik, seperti itu. Kalau ada, ya berarti memang bukan pada orangnya, siapa kan? Ya berarti cuma sama teman itu doang. Kepada yang lain itu normal. Jadi bukan terhadap tindakannya, terhadap orangnya. Berarti yang harus dituntaskan di sini adalah dengan orangnya, bukan pola kebiasaannya. Ya, kalau ternyata ke semua orang demikian, oh berarti ini pola kebiasaannya yang harus diubah. Demikian. Tapi kedua-duanya itu nanti ada di di 21 hari mentoring emotional detox ya. Kalau terkait dengan objek atau orangnya, ada berdamai dengan orang lain. Kalau terkait dengan pola kebiasaannya, itu ada collapsing anchor dan mind reprogramming. Itu insya Allah nanti juga di situ terbantu ya oleh teknik terapinya yang demikian. Ya, mudah-mudahan membantu jawaban insya Allah. Ada tambahan dari Mbak Zahro, silahkan. Karisma bisa terhubung? Ini malah bilang mohon maaf putus-putus. Tapi insya Allah masih terdengar kok Pak kalau di tempat saya. Ya. Oh gitu. Memang agak putus-putus. Ya. Kadang. Oh, siapa? Kadang. Iya. Ya, kalau dari saya nggak ada tambahan sih. Karisma sudah terwakili dari Pak Hadi. Gitu, Pak Hadi. Ya, berarti nanti sampai jumpa di mentoring ya. Teman-teman yang bertanya, selamat di jamuan ke-20 hari mentoring emotional detox ya. Nanti namanya apa yang ditanyakan tadi ya Mbak Zahro, betul? Nanti juga teman-teman pasti ketemu nanti ya di program mentoring ke-21 hari emotional detox. Ketemu semuanya insyaallah. Nanti saran saya sih laksanakan, simak dan praktekkan hari per hari seperti itu. Iya. Dan ini yang juga ada grup lagi ya Pak ya, karena kan yang kemarin baru ada satu grup. Nah itu grupnya akan kami kunci, kemudian nanti akan kami buka grup lagi, grup Q&A gitu untuk
misalnya ada pertanyaan dan jawaban, dan insya Allah Pak Hadi juga ada di dalam grup tersebut, begitu ya Pak? Insya Allah hari Ahad ya, besok kami buka grupnya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang materi di hari itu bisa gitu ya teman-teman semua. Betul. Kalau yang belum bergabung, pengen bergabung silahkan, masih kita tunggu gitu ya sebelum tanggal 8 begitu. Itu Pak Hadi, mungkin ada closing statement dari Pak Hadi? Iya, paling closing statement-nya adalah sampai jumpa nanti di mentoring 21 hari Mas Naruto. Iya. Jadi Insya insya Allah ya, ya. apa yang teman-teman tadi pelajari di sini tingkatannya ya, itu teman-teman ya akan kembali secara lebih luas ya dalam program mentoring 21 hari ya. Manfaatkan ya sesi tanya jawabnya. Mungkin nanti sesi tanya jawab itu dari jam berapa ya? Perlu dipindah nggak, Mbak Zahra? Jadi pindah nggak apa-apa Pak, baiknya habis ini Dari jam bisa 8 atau gitu. dari jam Ya, 8 sampai jam 10 10. atau Kalaman nggak? kemalaman ya? Atau dari 10. jam berapa? 7 Pak? Boleh ya. Jam Atau 7 sampai jam 9 begitu ya? Kalau dari jam 8.30 boleh ya. Tapi walaupun apa namanya kemarin jam 18 sampai jam 20, lewat jam 20 juga kadang-kadang kalau kita waktu Iya, betul. Iya. Ya, termasuk tapi kadang ada yang ya, gitu. Termasuk ada juga yang menyampaikan kadang pagi gitu Pak setelah praktek kan. Kemudian nanti mungkin membalasnya ya waktu itu atau mungkin sebelumnya ya tidak masalah gitu kan Pak. Ya. Karena ada Betul. yang pagi betul ya Bu ya. Pagi ya kan? Ya, di-share-nya pagi. Pagi itu kalau ada pertanyaan juga di waktu pagi, kalau pas kebetulan Bu Zahra sedang keluar juga sedang keluar, kadang-kadang juga suka direspon ya. Iya, betul. Iya. Ya begitu Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, dan juga terima kasih banyak Pak Hadi ini sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Ya. Semoga insya Allah ke depan masih bisa ketemu lagi ya Pak di sesi dalam 21 hari mentoring begitu. Nanti kan ada Zoom-nya juga begitu ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa juga ditanyakan langsung atau juga di grup. Ya, sampai ketemu di mentoring teman-teman semua. Semoga nanti juga terus mendapatkan jawaban gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan juga bisa praktek ke diri sendiri utamanya nanti untuk kemudian membantu orang-orang di sekitar begitu ya Pak ya. Ya, betul. Amin ya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Pak Hadian Fajar Prayoga. Semoga nanti tambah berkah semuanya ya Pak ya, baik untuk Pak Hadian sendiri maupun untuk kami semuanya begitu. Dan kita nantikan juga ini untuk yang berikutnya Pak, ISQ. Semoga segera bisa dirilis ya Pak. Ya. Insya Allah. Ya, kami tunggu Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Jangan lupa ya, ini untuk link sertifikatnya untuk diisi sekaligus untuk presensi. Nanti untuk sertifikatnya bisa langsung diunduh di email masing-masing begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hadi. Kami dari dari Potenza mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Hadi, teman-teman semua. Semoga di pertemuan hari ini membawa kemanfaatan untuk kita semuanya, dan insya Allah akan kembali bertemu di sesi-sesi berikutnya ya, terutama ini dalam mentoring 21 hari emotional detox. Ya, kami dari tim Potenza mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah atau mungkin kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, tapi semoga bisa diambil hal-hal yang baiknya begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hadi. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Zahra, Pak Hadi. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama-sama.